kasih pula karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara kita kali ini pada Starship UKMK tahun 2022 pada pagi hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:04, kita akan segera memulai rangkaian acara Starship kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah, Eskom Mkom, selaku pembina UKM Kewirausahaan FT Unsud 2022. Yang terhormat Kak Anis, selaku co-founder dan CEO Inner Circle Initiative. Yang terhormat Kak Eko Suprapto Wibowo, selaku founder dan CEO remoteworker.id, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita di sini dapat berkumpul secara daring dalam acara Starship UKMK tahun 2022. Namun sebelumnya nih izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Priliasari. Di sini saya tidak sendirian, melainkan ditemani rekan saya. Saya Muhammad Giat Atoilah. Kami akan memandu acara Starship pada pagi hari ini. Sebelum acara ini dilanjutkan, mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Baik, yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Nur Hasanah, Eskom Mkom, selaku pembina UKM Kewirausahaan FT Unsud 2022. Selanjutnya, sambutan dari Mas Timothy Arela, selaku Direktur Utama UKM Kewirausahaan FT Unsud 2022. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Kak Sarah, selaku Ketua Pelaksana dari Starship UKMK tahun 2022. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Kak Anis dan penyampaian materi yang kedua oleh Kak Eko. Kemudian akan ada sesi tanya jawab dengan pembicara dari materi yang telah disampaikan. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi penyampaian tugas dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah Eskom Mkom, selaku pembina UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsud. Kepada Ibu Nana, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mas MT nih yang luar biasa pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Eko Suprapto Wibowo, selaku founder dan CEO remoteworker.id. Dan saya hormati juga Kak Anis Saadah ya, co-founder dan CEO Inner Circle Initiative. Dan yang saya sayangi dan banggakan rekan-rekan semua di UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua dapat bertemu walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan dan ilmu yang disampaikan oleh pembicara-pembicara hebat pada kegiatan Starship ya namanya ya, Starship UKM Kewirausahaan 2022. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara kita yang sangat luar biasa, Kak Eko dan Kak Anis yang sudah menyempatkan waktunya di weekend-nya ya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan teman-teman pengurus dan anggota UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman semua. Silahkan disimak, diperhatikan, kemudian dicatat poin-poin yang mungkin nanti bisa kita kita follow up dan kita kembangkan supaya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya sesuai dengan topik ya yang disampaikan pada pembicara kita pagi hari ini, ada the build a startup ecosystem ya, bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah ide dan sebuah tim yang solid untuk mengembangkan sebuah startup ekosistem startup. Jadi pembicara kita ada sangat expert nih di bidang ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengimplementasikan begitu ya, mengimplementasikan dan ilmunya bermanfaat
untuk kita semua. Supaya nanti amal kebaikan dari pembicara kita pada pagi hari ini bisa terus berlanjut gitu ya, supaya nanti komunikasi, kemudian silaturahmi juga bisa terus dijaga supaya nanti untuk pengembangan dari UKM kewirausahaan. Begitu dari saya. Mudah-mudahan acaranya lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung ya hari ini. Kepada pembicara kita Kak Eko, Kak Anis, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mengucapkan mohon maaf juga jika banyak kekurangan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Kak Arel selaku Direktur Utama UKMK. Kepada Kak Arel dipersilahkan. Koneksinya terputus mungkin Kak Arel ya, Mas Dias ya. Oke, mungkin dari Mas Arel koneksinya terputus, mungkin langsung dilanjutkan saja ke sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Sarah selaku Ketua Pelaksana Starship UKMK tahun 2022. Kepada Kak Sarah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC atas waktunya. Yang saya hormati Bu Nana sebagai pembina UKMK dan pembicara kita pada pagi hari ini yaitu ada Kak Eko Suprapto dan Mbak Anissa Ada serta teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Starship ini walaupun ini weekend dan masih pagi ya. Nah, terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan adanya acara ini yaitu Starship, kita dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari para pembicara kita pada pagi hari ini dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Arel. Untuk Mas Arel, apakah udah bisa on mic? Cek Mas Arel. Oke, cek. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah, Mas. Baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang bertugas yang telah menyiapkan acara ini. Semoga harapannya lewat Starship ini kita dari kita baik pengurus maupun anggota kita bisa sama-sama belajar entrepreneur lebih lagi gitu ya. Dan pastinya juga kita bisa mempraktekannya gitu, ilmunya nggak cuma sekedar didapatkan, tapi kita juga bisa benar-benar mempraktekannya dan bisa jadi benar-benar bermanfaat gitu. Jadi saya harapkan teman-teman semua, kita semua di sini bisa benar-benar excited ya, kita benar-benar memperhatikan dengan baik dan kita juga nanti ketika melaksanakan tugas-tugasnya bisa benar-benar kerjain dengan sepenuh hati gitu, nggak setengah-setengah supaya kita benar-benar ngerasain manfaatnya gitu. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Arel atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya nih, kita udah masuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang pertama. Sebelum menyampaikan materi nih, mungkin akan aku sampaikan dulu sedikit tentang pembicara kita hari ini, yang pastinya keren banget dan tentunya keduanya sudah punya pengalaman yang mumpuni. Untuk nanti sedikit dibagikan ke kita semua nih. Buat pemateri yang pertama, ada Kak Anis.
Beliau ini merupakan salah satu alumni mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, pernah bekerja sebagai administrasi negara di Universitas Jenderal Sudirman, kemudian menjadi Kabid PSDA di Koperasi Pemuda Indonesia pada tahun 2014, kemudian menjadi Research and Development di Kopkun Institute pada tahun 2014, kemudian pernah bekerja di ICAAP Committee on Youth Cooperation, kemudian Chief Marketing Officer di MyGroup, kemudian menjadi co-founder dan CEO di InnoCircle Initiative. Kepada Kak Anis, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Yets untuk waktunya. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Ibu Nana selaku Pembina, dan Pak Eko, salam kenal Pak. Izinkan saya untuk masuk terlebih dahulu di sesi pertama ini. Diminta sama teman-teman untuk sharing terkait fit building untuk di startup. Nah, mungkin saya ingin sharing paparan saya sebentar. Sedikit belum terbiasa jujur pakai Google Meet karena biasanya Zoom. Oke. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis, saya bagikan materinya saja, bagaimana Mas? Untuk dibantu sama panitia. Boleh Bu. Boleh nanti dibantu oleh panitia. Apakah bisa? Baik. Oke. Ini saya kira saya yang pemapar kedua, makanya baru dikasih tahu barusan, belum saya share. Oke, ini dia. Baik, mungkin sambil menunggu di share sama teman-teman panitia, mungkin saya ingin perkenalan terlebih dahulu ya. Saya saat ini aktivitasnya di InnoCircle Initiative dan juga ICCI sebagai Managing Director. 2019 saya menginisiasi lembaga inkubator untuk startup digital, startup co-op, lembaga InnoCircle Initiative. Itu salah satu anak usaha dari Kopkun di Purwokerto, di mana kita concern untuk membangun ekosistem dan mengajak anak-anak terutama yang concern di teknologi digital untuk menginisiasi startup digital, khususnya di wilayah Purwokerto kayak gitu. Karena pada waktu itu kita melihat ekosistem startup yang tumbuh sangat cepat, sedangkan di Purwokerto masih sangat lambat, beda sama kota-kota besar Jogja, kemudian kota-kota besar lainnya Jakarta, Medan, Semarang dan sebagainya. Ya. Padahal ketika bicara Purwokerto sebenarnya banyak kampus yang punya visi digital. Dari situlah concern saya mulai tertarik untuk bangun lembaga inkubator ini. Ya meskipun untuk saat ini saya melihat pertumbuhan startup digital sudah sangat tinggi di Purwokerto karena banyak pelaku-pelakunya juga, dan harapannya tentu
lagi startup digital yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekitar, mulai dari stunting yang masih tinggi di Banyumas, kemudian terkait dengan sampah dan isu-isu lainnya. Oke, bicara mengenai ide ataupun ide bisnis. Oke, bicara mengenai ide bisnis, sebenarnya kalau kata filsafat Cina, inovasi di Cina itu dia mengatakan bahwasanya kita tidak melahirkan sebuah ide, tetapi kita tidak menciptakan sebuah ide, tetapi kita menemukan. Nah, apa yang membedakan antara melahirkan atau menciptakan dengan menemukan? Menciptakan mungkin kamu akan mencari sesuatu hal yang baru, benar-benar baru, something new yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi menemukan adalah proses kamu menemukan something new dari sesuatu yang sudah ada baseline-nya. Misalnya kenapa banyak sekali di Cina banyak tiruan-tiruan yang produk-produk yang jauh lebih murah dan juga inovatif, mungkin seperti salah satu brand Xiaomi dan lain sebagainya. Apa yang diinovasikan di filsafat Cina ataupun orang-orang yang saya belajar dari Cina itu adalah dia melihat apa yang sudah ada di fundamennya atau sudah pernah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya, dan kamu di sini mencari celahnya dan kamu menyempurnakan. Cina itu adalah inovasinya itu di situ. Termasuk yang saya terapkan di sini juga adalah beberapa ide yang dilahirkan bukan sesuatu hal yang benar-benar baru, tetapi menginovasikan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi apa yang pernah saya kerjakan ataupun yang pernah saya rintis adalah bisnis-bisnis model yang existingnya udah ada. Seperti waktu itu Domo. Domo itu adalah aplikasi belanja untuk sayuran, groceries, dan juga untuk makanan, di mana sebenarnya itu udah ada existing sebelumnya ya, seperti ada Gojek, kemudian kita tarik mundur sebelum adanya Gojek ya, waktu itu udah ada ojek pangkalan. Ini apakah belum bisa di-share? Oke. Bicara soal ide tadi ya, kita untuk startup digital dan sebagainya, saya melihat tidak semuanya ide yang lahir itu benar-benar baru, tetapi dia sudah ada existing sebelumnya. Kayak tadi bicara soal startup riding, itu sudah ada di ojek pangkalan. Nah, tetapi yang membedakan sekarang adalah dia menggunakan teknologi AI, kemudian teknologi aplikasi, kemudian database dan sebagainya. Nah, itulah yang membedakan. Termasuk misalnya ruang guru. Ruang guru dulu existingnya ada semacam Primagama ataupun Neutron. Nah, diinovasikan, melahirkanlah itu startup ruang guru yang mana dia tidak perlu cabang di setiap kotanya, tidak perlu ruangan khusus untuk mengajarkan si peserta didiknya, sehingga bisnis modelnya tidak perlu keluar head cost untuk biaya sewa, biaya listrik, biaya air, termasuk biaya transportasi si teachernya dan sebagainya. That's something new yang dilahirkan dari inovasi ini. Oke, next. Oke, next. Nah, ini saya kira teman-teman di sini harus paham terlebih dahulu nih terkait dengan terminologi inovasi itu sendiri ya. Inovasi itu adalah kenapa? Karena teman-teman di sini adalah mahasiswa dan teman-teman punya knowledge, punya informasi, punya skills. Inovasi itu adalah invensi dikali dengan komersialisasi kalau menurut saya. Enggak, ini saya baca dari referensi, sorry. Jadi invensi itu adalah ide, teknologi, dan juga intellectual property dikalikan dengan komersialisasi. Mahasiswa sering banget terjerumus dalam invensi. Ide, gagasan yang canggih banget, tetapi ketika dipasarkan, dilempar di pasaran, itu nggak laku. Ini saya pernah menginkubate teman-teman dari kampus IT Telkom. Waktu itu dia ada ide itu canggih menurut saya, scan
dedaunan untuk tanaman, segmentasinya itu adalah petani, teknologinya itu untuk mengidentifikasi penyakit di satu tanaman. Bayangkan petani-petani di desa, dia suruh nyeken daunnya untuk tahu penyakit itu tuh apa. Kayak gitu. Itu sangat canggih untuk kamu yang nggak tahu knowledge nggak tahu ini sakitnya apa, langsung tahu dalam hitungan 2-3 menit. Tetapi di sini apakah bakal itu laku di pasaran? Tentu tidak. Kenapa? Petani-petani di kita konteks Indonesia ya, kalau mungkin di Amerika yang udah maju teknologinya, petaninya udah melek teknologi. Tapi di Indonesia rata-rata orang di sawah juga nggak ada sinyal. Bicara petani emang ke sawah pakai HP, itu kan enggak. Dan juga ketika petani megang daunnya aja, dia udah tahu oh ini penyakitnya tuh kurang pupuk ini nih, itu udah langsung tahu. Nah, di sini ketika kalian pengen melahirkan ide bisnis yang inovatif, itu harus mempertimbangkan kedua hal ini. Tidak hanya gagasan ataupun kalian punya teknologi secanggih mungkin, tetapi juga harus masuk di pasaran. Nah, tadi saya sempat cerita Domu. Nah, Domu gimana kabarnya, Mbak? Saya bilang itu masih postpone proyeknya. Kenapa? Saya sudah menghabiskan nilai hampir ratusan juta untuk startup ini, dan ternyata mungkin ekosistem di Purwokerto yang belum siap, karena saya akhirnya bertanya sama pihak-pihak lain yang bermain di startup groceries juga, dan mereka itu mental di Purwokerto, karena ketika bicara soal GoFood dan juga GoMart, it's work, tapi ketika masuk di groceries, itu mereka masih suka belanja yang ketemu sama pedagangnya langsung, yang bisa nego, kayak gitu. Sehingga oke lah, kita tarik mundur dulu, dan ternyata benar juga, kemarin ada startup Tani Hub, baru diinvest besar-besaran di tahun sebelumnya, tahun ini langsung tutup 2 cabang. Sehingga bicara groceries, startup groceries untuk masyarakat di Indonesia, nggak hanya di Banyumas aja, bisa jadi belum masuk di pasaran. Artinya titik komersialisasinya itu belum masuk. Ya meskipun idenya sangat canggih ya, bayangkan produk-produk pertanian dari mana itu, dari daerah Purbalingga yang atas, itu bisa langsung dinikmati ke end user kayak gitu, sehingga tidak ada memotong rantai nilai, sehingga petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan pelanggan atau user mendapatkan harga yang lebih murah dan juga barang yang lebih fresh. Itulah keuntungan dari sebuah teknologi ataupun lahirnya teknologi-teknologi sekarang ya, tetapi harus disikapi apakah itu masuk di pasaran atau tidak. Oke, next. Nah, di sini apa sih yang membedakan antara UKM dan juga bisnis yang didorong oleh innovation driven, atau kita biasanya menyebutnya startup, yang kita lihat perusahaan baru berumur 10 tahun, gedenya udah kayak perusahaan yang berumur 50 tahunan. Kalau teman-teman tahu, Gojek valuasinya itu udah 10 kali lipat dari Garuda Indonesia yang sudah berdiri 1945. Berapa tahun coba di Indonesia? Tapi ini startup, perusahaan yang bawa kencur, udah mengvaluasinya jauh lebih besar. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang didorong oleh inovasi. Sebutannya adalah entrepreneurship innovation driven. Apa yang membedakan antara UKM-UKM dengan ID ini? Gambaran gampangannya nih adalah bisnis yang kalian harus tentukan DNA-nya. Nah, ketika kalian mau melahirkan ide bisnis, itu harus tahu nih DNA kalian itu adalah DNA ikan teri atau DNA ikan paus nih. Nah, ikan teri ini menariknya adalah dia makan setiap hari selama bertahun-tahun dia hidup, dia akan sekecil ikan teri yang kita temukan hari ini. Beda sama ikan paus. Ikan paus pernah sekecil ikan teri dan dia makan setiap hari. Selama setahun dia akan segede ikan paus sekarang. Nah, saya ingin bilang apa yang membedakan di sini adalah tentukan dulu nih ketika kalian mau bikin bisnis, DNA kalian itu mau apa. Mungkin kalian pernah tahu ya pedagang gorengan yang di depan Queen Campus. Itu dari saya tahun 2012 sampai sekarang 2022, gerobaknya itu masih sama. Dan saya tanya sama bapaknya, gerobaknya itu masih satu. Lu bayangin, selama berapa tahun? 10 tahun dia nggak berkembang. Ya dia memang setup-nya dia UKM yang dia pertama nih yang membedakan akhirnya adalah UKM itu kayak gimana sih tipikalnya. Pertama adalah dia tuh hanya melayani pasar lokal dan juga regional, lokal dan regional. Dia
ya saya fokus di segmen mahasiswa aja Mbak, toh dari sini saya juga udah bisa hidup kayak gitu, dan dia tidak ada pikiran untuk melebarkan cabang di tempat lain ataupun ada kendala-kendala ketakutan dan sebagainya sehingga dia stuck di situ. Sedangkan kalau perusahaan yang didorong sama inovasi, dia melayani pasar global dan juga regional. Langsung nih tahu dari DNA ini saya bisa targetnya nanti diakuisisi sama perusahaan ini nih gitu. Jadi beberapa startup itu langsung setup di awal itu perusahaannya untuk dijual, bukan untuk kemudian dia melanjutkan. Ya mungkin ada beberapa yang melanjutkan oleh dirinya sendiri ya, tetapi dia yang masuk di series A, series B, series C, tujuannya ke IPO kayak gitu. Itu udah dia set up untuk bakar-bakar uang, dan kemudian nanti dia lanjut di pendanaan selanjutnya, strateginya itu tuh seperti itu kayak gitu. Nah, memang dari pendekatan dan alurnya sendiri antara UKM dan juga startup itu juga sudah berbeda kayak gitu. Dan di sini teman-teman seharusnya bisa masuk di yang kategori IDE ini kayak gitu. Kemudian rata-rata yang UKM itu melihat inovasi itu tidak penting ataupun karena mereka masuk di zona tadi ya kemapanan dan juga pertumbuhan. Sedangkan kalau startup itu didasari pada proses yang teknologi based, proses bisnisnya diinovatifkan, kemudian keunggulan kompetitif yang potensial. Nah, melihat inovasi nggak penting itu kayak gimana? Karena tadi ya mereka sudah masuk di zona nyaman sehingga inovasi itu bisa menjadi ancaman untuk mengganggu aktivitasnya dia. Kayak misalnya dia sudah rutin nih dari jam dia berangkat jam 3 sore sampai jam 9 malam, kemudian dia istirahat, besok paginya dia mulai siap-siap jam 9 pagi untuk belanja bahan ke pasar, diolah, kemudian jualan itu. Nah, kalau dia harus menginovasikan misalnya packaging, nambah-nambah rekor aja ini kayak gitu. Sehingga masuk di zona kemapanan, dan pertumbuhannya rata-rata yang namanya UKM itu kamu pasti akan tumbuh secara linear. Linear itu adalah kamu ya tetap ketika melahirkan itu ya ada untung, tik itu ada. Nah, sedangkan kalau IDE itu rata-rata berangkatnya itu dari kalau dari grafik ya, grafiknya itu tuh dia ke bawah dulu nih, minus dulu. Makanya teman-teman melihat ini kok serap-serap bakar-bakar uang, emangnya dia untung dari mana ya kayak gitu. Gila-gilaan gratis ongkir dari Jakarta ke Purwokerto kayak gitu. Nah, itu adalah strategi mereka bakar uang untuk masuk di titik lembah bawah value ya itulah lembah kerugiannya itu. Nah, dia berusaha untuk membangun ekosistemnya. Mungkin teman-teman ngira kalau semisal itu hanya diskon dan ketika diskon ya udah tinggalin aja gitu. Kemarin saya melihat komentar-komentarnya Dr. Tirta, ada orang yang komen kayak gitu. Ini startup kalau misalnya ngasih diskon gila-gilaan, dan setelah itu ya udah tinggalin aja, kita sebagai pelanggan melihatnya seperti itu. Oh, ternyata startup itu tidak bekerja seperti itu. Dia membangun ekosistem. Jadi kita itu dibangun habitusnya, behaviornya kita, untuk kemudian misalnya yang sekarang yang saya alami ya itu adalah belanja di Tokopedia, padahal itu sebenarnya ada di Hero kayak gitu. Tapi karena saya udah terbiasa di Tokopedia ya akhirnya kalau dia mau ngecas biaya ongkir, saya tetap ke Tokopedia, karena ke Hero mungkin makan waktu, saya harus keluar bensin ke sana, mengalokasikan waktu, belum nanti milih-milih naik tangga sampai 3 lantai, itu kan capek banget, dan kita udah terbiasa. Ya akhirnya itu yang akan work. Mungkin kayak seperti Gojek dan GoFood. Dulu kalau kita mau makan kita harus keluar naik motor, kemudian kita harus effort, tapi karena kebiasaan kita yang dulu dibangun dari gratis ongkir dan cashback itu, akhirnya kita sekarang ya kalau mager udah GoFood aja. Termasuk dulu yang diantri sama gebetan, sekarang ya udah gebetannya hilang, dianterin samanya Gojek gitu. Itu adalah habitus gitu. Nggak sekedar dia menghabiskan cashback aja, tapi itu membangun ekosistem dan kamu sulit banget untuk lepas darinya. Itulah kekuatan dari dia masuk di the death valley-nya itu dulu nih, di lembah kematiannya dulu, dan bahkan sampai sekarang banyak perusahaan startup yang masih merugi dan dia masih konsisten untuk merugi terlebih dahulu sampai nanti dia siap untuk tumbuh. Jadi bisa jadi sampai 5 tahun, 7 tahun dia merugi untuk membangun ekosistemnya itu. Dan ini yang tidak dilihat sama UKM-UKM.
Nah, termasuk ini ternyata berlaku juga sama saya pernah sekarang saya menginisiasi laundry. 1 tahun itu saya gratiskan ongkos kirim dan kemudian mulai bulan ini saya caskan ongkos kirim dan ternyata itu masih work. Saya kira nanti kalau dicas ongkos kirim orang-orang bakal bilang nih, oh ternyata enggak, behavior itu udah kebangun. Saya biasa pesan laundry akhirnya online kayak gitu. Nah, itu adalah soal behavior dan memang effortnya dan kemudian kapitalnya dibutuhkan lebih besar sih ya. Bayangin untuk gratiskan ongkos kirim itu harus keluar kamu harus menekan marginnya kamu dan mungkin keuntungan yang jauh lebih sedikit daripada laundryan-laundryan lain gitu. Dan it's work. Kemudian nah, seringnya UKM itu adalah perusahaan keluarga atau bisnis dengan modal eksternal yang sangat kecil. Rata-rata itu kalau bisnis UKM itu dilimitasi dengan permodalan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat aja nih. Misalnya dia tidak membuka pihak lain sebagai partner yang turut membangun perusahaannya. Jadi hanya dimiliki oleh ya udahlah kalau nggak ada uang kita pinjem bank aja kayak gitu daripada diakuisisi sama tetangga ataupun tetangga ikutan invest kayak gitu. Itu kan jarang banget. Nah, kalau yang startup rata-rata itu pendekatannya itu kolaboratif. Di awal dia langsung menginvite beberapa pihak, ayo aku ada ide ini nih. Makanya aktivitasnya itu kan pitching ya gitu. Kalau you udah punya ide gitu. Karena di situ kamu pengen bangun titik kolaboratif dengan berbagai pihak untuk bangun lebih banyak lagi yang bisa mengoptimalkan bisnis atau idenya kamu kayak gitu. Baik itu investor, oke, aku mau ada ide ini nih, siapa yang mau invest, siapa yang mau jadi co-foundernya aku dan lain sebagainya. Langsung pihak lain loh yang bisa jadi kamu nggak kenal, bukan keluarganya kamu, nggak kenal sama sekali, dan itu masuk dalam bisnisnya kamu. Oke. Next, itulah yang membedakan antara bisnis UKM dan juga bisnis yang didorong sama innovation driven. Next. Oke, next aja. Oke, ini secara tipologi, flow-nya ini akan seperti ini. Pertama adalah kamu akan melahirkan sebuah ide terlebih dahulu, kemudian make idea happen, kemudian tes apakah itu bisnisnya itu di product market fit, kemudian ketika product market fit kalian bicara bagaimana scaling out, mendorong penjualan untuk menciptakan profit, bangun prosesnya termasuk bangun tim yang firm ataupun sistemnya sehingga kamu bisa profit. Nah, turning idea itu biasanya kamu bisa melahirkan ide dari manapun dan kapanpun lah, even itu di toilet, even itu di motor, ataupun lagi ngomong sama pacar, gosip-gosip, kok itu bisnisnya lancar ya, kita ikutan bisnis ini aja apa ya, kok dia bisa jualan di TikTok sampai 2M dalam 2 jam ya, kita ikutan ini aja apa ya, kayak gitu. That's idea, kita bisa trigger dari manapun, kapanpun, dan dimanapun. Momentum itu nggak bisa kita prediksikan lah intinya. But when you have the lampu itu di kepalanya kamu, tunggu selama 7 hari, saya bilang. 7 hari aja. Kamu pikirin itu tiap hari, itu bakal work apa enggak. Kalau semisal kamu punya ide itu malam hari dan kamu eksekusi hari itu juga atau besok pagi, saya sarankan jangan. Karena itu ada tindakan yang kompulsif. Kalian belum merenungkan apa yang menjadi modalitas kalian, kemudian kalian belum mikirin resiko dan lain sebagainya. Ya 7 hari masih waktu yang minimal sih ya, at least 1 bulan ataupun beberapa waktu lah, seenggaknya kalian cukup matang untuk keyakinan diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, itu idea. Next. Oke, bisa next, Mas. Next. Oke, ini lebih ke BD ya, karena membangun ide itu juga bagian dari BD. BD itu adalah business development. Kalau kalian mau bangun kompetensi yang sekarang dibutuhkan, salah satunya juga BD selain data scientist dan sebagainya. Nah, BD itu bicara soal ini ya, kalian itu memetakan dari yang namanya membangun
membangun ide bisnis, membangun konsepnya, bagaimana kita membangun pilotnya, yaitu MVP, minimum viable product, kemudian roll out ataupun kalian meluncurkan itu versi terminimumnya, versi 1.0-nya. Nah, mulai dari defining the problem. Ketika kalian punya ide adalah lihat dulu dari permasalahan yang ada di sekitar kalian, ataupun yang kalau misalnya kalian lebih bagus kalau kalian yang mengalami masalah itu sendiri. Kayak tadi, saya ngambil masalah yang saya alami selama 7 tahun saya kuliah, yaitu laundry, dan there is a lot of problem in laundry service. Kayak misalnya aku mau ngambil aja, udah tutup ternyata nggak ada kepastian hari, kemudian pembayarannya yang nggak bisa via digital, rata-rata masih konvensional, harus cash, nanti kembaliannya nggak ada, saya harus uang saya harus di sana tertahan beberapa hari, dan sebagainya. That's akan lebih bagus kalau itu problem dari kalian sendiri. Dan sekarang saya lagi ada kepikiran untuk rental mobil, karena beberapa pekerjaan membutuhkan servis mobil, dan saya udah tahu problemnya itu di mana, dan mungkin akan eksekusi beberapa bulan ke depan, misalnya seperti itu. Nah, setelah kalian brainstorming apa yang menjadi permasalahan dan pain dari masing-masing industri atau sektor itu, kalian mulai membuat initial hipotesis ataupun hipotesis awal. Karena sebelum ide bisnis jalan itu semua masih hipotesis ya. Kalian mau itu langsung asumsi kalian gitu. Siapa sih segmentasinya? Ya anak-anak usia ini dan sebagainya, itu masih hipotesis. Saya waktu itu hipotesis saya adalah segmentasi saya mahasiswa. Ternyata setelah berjalan 3 bulan, mahasiswa itu nggak cuan kayak gitu, ataupun nggak prospektus. Akhirnya saya berpindah ke segmen rumah tangga. Itu baru ternyata hooknya itu di situ. Dan itu baru saya tahu ketika jalan 3 bulan. Hipotesis saya di awal, market saya adalah mahasiswa. Nah, ini adalah sebuah proses yang memang didapatkan setelah kalian berproses ya. Pertama adalah market. Kalian buat hipotesis aja, siapa sih segmentasi awalnya kalian. Nah, itu lebih baik kalian masuk di niche market ataupun market terspesifik ataupun market yang tersegmentasikan. Misalnya adalah kalian mau jualan bunga yang buketan itu ya. Segmentasinya siapa sih? Kalau kalian mau masuk di buket, mau masuk di florist aja, kalian segmen pasarnya ataupun persaingannya itu banyak. Ada dia florist main di kematian, yang berduka itu, ada yang mau di wisuda ataupun yang di Valentinean. Nah, kalian segmentasikan aja dengan modalitas kalian, kemampuan kalian jual aja dulu ke mahasiswa yang mau graduate ataupun mau lulus kuliah. Kenapa? Karena circle kalian paling dekat itu adalah mahasiswa, dan kalian akan lebih mudah menjangkau mereka yang mau lulus, kayak gitu loh. Ibarat kata analoginya itu kayak gini, lebih baik kalian mancing di kolam yang kecil ketimbang mancing di samudra yang luas, gitu. Mancing di kolam yang kecil, kalian jelas tahu umpannya itu apa. Kolam lele, ya kalian mancing pakai umpannya itu cacing. Kalau kalian mancing di samudra, kalian bingung kan, umpannya apa? Ini cacing apa ulet atau apa ini? Itu kan bingung kayak gitu. Nah, it better karena di laut kan isinya entah itu cumi, entah itu lumba-lumba, entah itu paus, kita nggak ngerti kan. Nah, it better kalau kamu tahu terlebih dahulu segmentasinya kamu apa. Itu tidak minimalisir, karena biasanya pemula itu, ya saya semuanya ini bisa masuk sih Mbak, dari orang tua sampai anak-anak. I know, semua itu bisa masuk, tapi di first kamu melahirkan, better kamu masuk di niche market dulu, itu spesifik, benar-benar spesifik. Yang bisa kamu raih dalam circle-nya kamu, yang memungkinkan juga, kayak gitu. Kemudian field survey itu lebih pada survei ke lapangan, itu kamu jalan-jalan sekaligus nanya lah, Mbak, saya mau ada ide bisnis ini nih, gitu. Nanya aja, kualitatif ya, tanya, isi form, random aja, di wilayah ini 2 orang, di wilayah ini 5 orang. Misalnya kalian di Purbalingga semua ya, misalnya di kampus ini, misalnya segmen, ya udah usut aja lah. Misalnya nih di Gerendeng sama di Karangmangkal sama di Sumampir, kalian ambil sampel-sampelnya 10 orang, kayak gitu. Nah, nanti itu bisa membuat pola semester berapa dikategorikan, semester berapa dikategorikan. Kemudian itu field survey untuk menanyakan seputar bisnisnya kamu, itu apakah dibutuhkan apa enggak, atau
ataukah masuk di kebutuhan atau masuk di keinginan. Kita juga harus tahu, oh ini desire, oh ini ternyata orangnya nggak butuh-butuh amat nih, gitu. Nah, kemudian gap analisis. Gap analisis tadi ya, apa namanya, oh iya nih saya laundry tapi gapnya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu kalian pelajari, ataupun mau apa namanya, sewa mobil. Sewa mobil ternyata gapnya tuh kayak gini, Mbak. Saya pengennya kalau sewa mobil tuh langsung diantar ke tempat saya, harganya murah, dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Terus formula solution. Formula solution itu adalah benchmarking, benchmark. Nah, ini penting banget benchmarking. Benchmark itu adalah setiap ide itu nggak ada apa namanya, di satu istilahnya itu adalah di bawah langit yang sama kita tidak bisa melahirkan ide yang baru. Sehingga ketika you have an idea pasti ada seratusan orang di luar sana yang sudah punya ide yang sama. Ini adalah pinter-pinternya kita aja nyari mana yang paling bagus versinya kita. Misalnya kalian mau bisnis apa nih? Apa ya? Jasa misalnya apa? Tiketing kan. Tiketingnya udah ada benchmarknya, kalian kemana nih, ke travel atau ke tiket.com atau ke apa namanya, ke Pegi-Pegi kayak gitu. Benchmark kalian tuh adalah bisnis yang sekarang leading di industrinya kalian, dan kalian tuh berada di posisi mana, sehingga aku tuh pengen ngejar dan bahkan melampaui dia itu, apa namanya, harus seperti apa, baru membuat desain sprint. Setelah itu apa namanya, formulate solution dulu ya, solusinya kalian. Ketika benchmarknya kalian di sini, oh aku ingin mengatasi dari permasalahan-permasalahan existing sekarang dengan solusi yang seperti ini. Barulah kalian membuat konsep, bisa dengan bisnis model canvas, membuat pitch deck. Pitch deck itu sebenarnya penting untuk kalian mengabarkan sebenarnya kalian punya ide di kepala kalian itu kayak gimana sih, kayak gitu. Kan nggak mungkin kalian menceritakan terus apa namanya, door to door gitu. Ya ada kan kalian sharing pitch deck itu ke masing-masing WA group dan sebagainya untuk membangun jaringan kan. Kemudian membangun prototype itu adalah apa namanya, low fit prototype, membangun produk yang seminimal mungkin apa namanya, untuk memvalidasi pasar. Contohnya adalah ini targetnya di konsep ini adalah kamu sudah mulai masuk mendeliver produknya kamu ke pasar, tetapi dengan kerugian seminimal mungkin. Contohnya, aku bikin bisnis laundry. Untuk modal itu minimal itu 25 juta. Nah, itu kan high risk ya, 25 juta di usia saya waktu itu kan mungkin harus pinjaman bank kayak gitu. Ataupun pinjam orang tua, itu pilihannya kan itu kan. Antara dikeluarkan dari kakak keluarga kalau gagal atau masuk di kredit O5 gitu kan. Pilihannya itu aja sih. Dan saya milih yang waktu itu kur. Oke, ini beresiko intinya kalau udah masuk uang. Oke, yang saya pikirkan adalah saya masuk di marketingnya aja. Di marketing, saya nggak ngambil di sektor produksi. Jadi hanya brokerage aja. Karena saya punya skill marketing, punya skill sales, punya teman-teman yang bekerja, ya udah saya marketingin aja. Marketing resikonya sangat rendah, kayak gitu. Mungkin ya paling laptop saya yang hang kayak gitu kan. Itu resikonya hanya itu aja. Dan apa namanya, dan itu yang saya lakukan. Makanya pertama-tama adalah masuk di sektor hilir dulu kalau kalian mau meminimalisir resiko. Masuk di hilir, kan ini kalau bisnis kan ada hulu ada hilir ya. Hulu itu produksi, hilir itu masuk di marketing. Hilir itu apa namanya, kalian kuasai dulu pasar, perkuat data. Jadi kalau udah punya database nih, ada 500 orang yang berlangganan di kalian, barulah kalian melihat potensi hulunya ini menarik nih. Akhirnya kalian beranilah itu mau masuk ke hulu. Tapi saya sarankan kalau mau masuk di hulu atau masuk di produksi, itu pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Karena tadi ya itu high risk, dan kalian harus mempertimbangkan waktu kalian sebagai student, kemudian kalau kerja udah berhubungan sama kapital dan sebagainya, itu akan beresiko. Nah, pelan-pelan aja masuk di hulu. Kalau misalnya dibutuhkan hulu ya udah nggak usah kayak gitu sebenarnya sih. Kita bisa hidup dari hilirnya aja kan. Nah, kalau mau masuk hulu pelan-pelan aja, dan apa namanya, harus menguasai apa namanya, produksi itu seperti apa ya, dan itu tentu akan makan waktu, proses dan effort, karena there is no single formula ya, nggak ada satu resep yang pasti, even itu di-sharing kan oleh berbagai puluhan orang di apa namanya, di internet, tetapi ketika masuk proses ya hanya kalian yang bisa mengetahuinya gitu. Kemudian masuk di piloting itu membangun MVP, kemudian membangun operational business modelnya, termasuk di situ kalian harus tahu metrik-metriknya ya, karena apa namanya, jangan sampai kalian ternyata ini selama ini tuh ternyata merugi, nggak masuk di EBITDA-nya.
biaya penyusutan peralatan itu nggak dihitung. Misalnya kalian mau masuk di jasa video, jasa edit video gitu, ternyata kalian pakai drone, pakai ini, ternyata kalau dihitung itu rugi, ini belum dihitung biaya penyusutannya, biaya timnya, biaya proses selama ini. Nah itu jangan sampai nanti kalian rugi. Loh, kok repot banget sih Mbak bisnis? Kok toh juga udah untung ini kok harus repot-repot ngurusi metrik, ngurusi data. Loh ya itu yang membedakan antara ikan paus dan ikan teri toh. Karena emang pengurangan lihat metrik kayak gitu. CRM kan enggak. Nah, disinilah yang membedakan. Even saya laundry, saya itu ada dashboard untuk CRM-nya. Jadi saya tahu nih dari 1.000 pelanggan mana yang sudah tidak berlangganan, sudah tidak pesan selama 1 minggu ke belakang. Nah, bayangin kalau lo harus melihat itu satu ya bisa makan berhari-hari kan. Nah, ini database-nya itu cukup pakai spreadsheet aja, tapi kan bicara spreadsheet, bicara data itu kan logika. Nah, ini jagonya anak-anak TI lah. Untungnya saya waktu itu ada tim dari anak TI Unsud yang sangat membantu saya dalam proses pendatabasean karena saya nggak begitu ngerti nih awalnya. Tapi di situ saya belajar. Jadi soal logika metrik mengukur biaya pengeluarannya berapa, HPP-nya berapa. Nah, ini penting banget dan itu yang nggak ada di UKM ataupun bisnis yang based on based on UKM itu. Kemudian roll out. Nah, kita kalian udah fit nih, kemudian roll out, kalian udah mencari investment, barulah kalian mulai membangun SOP, KPI, insentif, sistem. Ini saya bicara soal sistem ya. Kalian bisa dibilang business owner ketika kalian bisa jalan-jalan tapi bisnis tetap jalan. Ini yang dikatakan oleh aku mau ngomong lupa siapa itu yang ngomong, yang membagi 4 kuadran, Robert Kiyosaki. Nah, dia mengatakan kamu itu kalau semisal masih bekerja, kalau kamu bisnisnya kamu masih membutuhkan kamu di dalamnya, kamu itu masih sebagai pekerja atau self-employed. Kamu mempekerjakan dirimu sendiri. Tapi kalau semua hal sudah kamu terdelegasikan ke orang, dari pengambilan keputusan sampai marketing dan sebagainya, kamu bisa mengerjakan hal yang lain, misalnya kamu tertarik di industri yang lain, udah bisa kamu tinggal, benar-benar kamu tinggal, artinya sistemnya udah jalan, kamu tinggal terima passive income-nya, itu artinya kamu sudah bisa kamu dikatakan sebagai business owner. Dan target dari masing-masing entrepreneur adalah di posisi seperti itu. Gitu. Kamu jalan-jalan ke Turki, bisnisnya tetap jalan. Itu adalah targetnya. Passive income, flexible time dan sebagainya. Ya target dari entrepreneur itu seperti itu. Oke, karena waktu saya hanya 30 menit dan saya kira sudah habis juga, sedangkan belum bahas tim. Jadi saya bahas tim sekilas aja. Tim bagi saya sangat krusial ya, itu lebih penting daripada modal. Karena tadi saya sudah bereksperimentasi ratusan juta. Di bawah 500 juta, tapi itu sangat gede buat saya yang masih ngekos waktu itu, masih pakai motor. 500 juta cukup besar, dan tim sangat krusial daripada modal. Itu kesimpulan saya sih. Kenapa? Pertama adalah kalian harus menemukan orang yang benar-benar tepat, dan proses menemukan orang yang tepat itu nggak bisa kamu dapatkan instan di waktu yang di depan kayak gitu. Kamu mungkin akan bongkar pasang tim. Jadi kalau misal sekarang kamu punya 3 orang, 4 orang yang sangat fighting di awal, bisa jadi kamu akan bongkar pasang itu di tengah jalan. Well, that's okay gitu loh. Emang itulah realitanya. Bongkar pasang tim itu masih wajar aja gitu. Dan kemudian ketika kamu udah memiliki orang yang tepat, kamu harus tahu orang ini tuh cocoknya di teknis, orang ini cocoknya di konsep, dan orang ini cocoknya di sini. Itu harus paham kategori-kategori orang-orang yang mau masuk di lini bisnisnya kamu. Misalnya yang di lini bisnisnya kamu membutuhkan orang-orang seperti apa sih? Pertama leader yang mengkonsep, kemudian orang-orang yang di teknis, di lapangan yang tahu produksi, kemudian sama orang yang di marketing. Karena treatment dari masing-masing kategori ini beda-beda. Orang yang di jalanan itu bisa jadi lebih keras, dan bahkan saya pernah mengalami di black campaign sama driver saya sendiri. Black campaign artinya dikambing hitamkan, dikata-katain buruk dan sebagainya. Itu karena saya tidak bisa men-treat seorang driver dengan baik kayak gitu. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata driver itu perlu diperlakukan itu seperti ini toh.
jenis insentifnya itu seperti ini toh dan sebagainya. Termasuk orang yang nyetrika itu kayak gimana sih? Oh, saya cukup mencari ibu-ibu rumah tangga yang memang butuh, sehingga rata-rata janda gitu. Kenapa janda? Ya nggak harus janda juga sih, karena janda dia nggak ada opsi lain ya, dan apa namanya, dia bisa perform yang bagus, kemudian dia bisa, saya nggak butuh yang lulusan SMA, asal dia bisa kerja aja dan sebagainya. Nah, tapi di sisi level manajemen nih, saya butuh orang bisa mengkonsep, yang bisa bantu saya mikir gitu dan sebagainya. Nah, proses di awal kamu harus punya yang namanya itu apa namanya, kesepakatan bersama nih. Karena rata-rata startup di awal itu yang diinisiasi sama 1-2 orang itu bakal apa namanya, semangat banget nih untuk rintis di awal. Tapi di tengah jalan pas ada cuannya, kamu mulai udah ada duitnya nih, akhirnya apa namanya, bubar. Karena nggak hanya 1, 2, 3 startup yang saya dampingin waktu saya di Inno itu bubar ketika dia lulus kuliah, dan menurut saya itu sayang banget karena bisnisnya itu udah jalan, udah firm, udah punya pelanggan, tapi itu gagal gara-gara bicara soal cuan dan bagi hasil yang enggak dibicarakan di awal, yang enggak transparan. Kita memang lahir dari Jawa yang sangat malu-malu bicara soal uang, tapi soal bisnis kalian harus mencoba untuk apa namanya, bicara mulai menjadi tega ataupun tahu apa, ya berani aja, yaitu haknya saya dapatnya sekian dan sebagainya. Jangan sampai kalian ngegrundel di belakang, tipikal Jawa banget ya, ngomong di belakang kalian nggak terima tapi di belakang senyum-senyum aja. Oh, nggak bisa gini, UKM nggak bisa disamain sama bisnis gitu. Kalau di UKM oke lah kalian ngedumel itu di belakang tapi di depan baik-baik aja. Bisnis ya nggak bisa gitu, lebih baik kamu ngomong di depan dan semuanya selesai. Ya harapannya kalian bisa merintis ini di awal. Semua orang punya jatah gagal. Better kalau kalian menghabiskan jatah gagal kalian waktu mahasiswa, sehingga tinggal jatah berhasilnya aja tuh setelah kuliah. Kan keren tuh. Oke sih, dari saya itu saja. Karena waktu sudah habis, mohon maaf nanti lebih banyak diskusi. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anis atas materinya nih. Sangat menarik dan membuka wawasan kita banget nih buat bisnis inovatif yang ternyata lebih berkembang dari ekosistemnya daripada UMKM biasa, dari analogi ikan teri dan ikan paus. Nah, mungkin nih dari teman-teman semua ada yang udah muncul ide-ide briliannya, siapa tahu langsung bisa dieksekusi nih setelah mendengarkan materi kali ini. Oke, kalau gitu terima kasih pada Kak Anis atas pemaparan materinya yang luar biasa. Mungkin selanjutnya dari Rizka. Oke, selanjutnya ada penyampaian yang kedua yang gak kalah kerennya nih, yang akan disampaikan oleh Kak Eko. Beliau merupakan alumni mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dan Kak Eko ini juga pernah bekerja sebagai programmer di PT Gamma Techno Indonesia, pernah bekerja sebagai Java programmer di Gameloft, pernah bekerja sebagai iPhone developer di JNM Tech Computer Solution LLC, pernah bekerja sebagai programmer for New Data Entry Management System di Food and Agriculture Organization of the United Nations, pernah bekerja sebagai Java, Net, Python, and Unity developer di Upwork, pernah bekerja di Monotismore, dan sebagai founder di Coder Dojo Indonesia, yang terakhir sebagai founder and CEO Remote Worker Indonesia atau remoteworker.id. Wah, keren banget nih Kak Eko. Pastinya dari teman-teman juga nggak sabar ya buat mendengarkan pemateri kita kali ini. Langsung saja kepada Kak Eko, waktu dan tempat kami persilahkan. Teman-teman, sekarang lagi ada yang nebang pohon gitu. Teman-teman, suara saya bisa didengar nggak ya? Bisa, Kak. Bisa ya? Kalau suara nebang pohonnya mengganggu nggak itu ya? Lumayan kedengaran sih, tapi masih bisa didengar. Masih bisa ya? Ya udah, baik. Oke, teman-teman, pertama terima kasih kepada Mas Zen yang sudah invite saya di event ini. Sebenarnya saya senang banget ya kalau kita ada event yang offline ya.
tatap muka di kampus. Saya suka banget, sudah 2 tahunan nggak ngobrol di depan secara offline. Karena beda sih, kalau saya ngasih materi yang offline dan materi yang online, saya nggak bisa ngerasakan semangat kalian. Atau saya nggak bisa ngelihat wajah kalian, apakah kalian ngantuk, apakah kalian termotivasi, saya nggak bisa ngerasain. Dan itu akan menjadi feedback yang luar biasa banget. Jadi kalau nanti kita bisa ada model, kalian punya ada event untuk seminar online, silakan panggil saya, nggak usah mikirin masalah Harit, saya senang-senang aja. Kemudian teman-teman langsung ya, terima kasih ke Bu Anis, luar biasa banget, saya belajar banyak banget tadi menyimak itu, dan saya benar-benar tahu perbedaan pendekatan saya dalam mengembangkan, mencari ide dan membangun tim ya. Kalau kalian ingin tahu siapa tokoh yang melatar belakangi cara saya mengembangkan remote work ke Indonesia, kalian buka Twitter Levels.io. Sudah cetak biru ya. Levels.io itu dia mengembangkan situs yang namanya ini, remoteok.io. Situs ini pendapatannya gila-gilaan, angkanya kurang tepat tahu, pokoknya gampangnya udah miliaran IDR ya. Per hari apa ya? Ribuan dolar per hari, sebulan 200-an miliar dolar apa IDR, saya lupa. Yang pertama kali kamu pahami di dalam membangun tim terbaik itu adalah dirimu sendiri. Kamu jangan bingung cari CEO, CTO, atau admin manajer dan lain sebagainya. Karena yang terbaik itu adalah dirimu sendiri. Kamu harus mendidik dirimu menjadi semua role itu, meskipun tidak semuanya expert. Contoh, kamu akan membangun sesuatu yang sifatnya digital. Tapi kamu nggak tahu gimana cara ngemesan domain misalnya. Ya kan? Nggak tahu gimana cara ngebangun ngebangun website. Nggak boleh. Kalau kamu pengen ngebangun startup digital, kamu wajib tahu semuanya. Bahkan kalau kamu mampu, wajib kamu bangun semuanya dari awal. Kamu juga harus bisa paham masalah marketing. Jangan bingung mencari digital marketing expert. Nggak usah, kamu harus. Kenapa? Karena yang paling tahu bisnismu itu adalah dirimu sendiri. Nggak usah repot-repot gimana cara mempelajari marketing, kamu bisa pelajari Canva. Saya langsung pakai tool yang kamu pakai aja ya, nggak usah kita langsung aja tunjukin. Kamu harus bisa menguasai Canva. Canva itu sekarang ngebantu kamu gimana ngebuat YouTube thumbnail, ngebuat Instagram post, dan lain sebagainya. Kemudian, kapan kamu benar-benar meng-hire orang? Kalau kamu sudah mulai overload. Kalau kamu sudah overload, ya sudah, ini saatnya meng-hire. Tapi kalau belum apa-apa, kamu sudah berpikir gimana cara membangun tim, maka kamu akan kebingungan gimana cara ngumpulin dana, investasi dulu. Kamu gimana cara memikir investasi, kamu mikir lagi, ideku worth apa enggak, dan lain sebagainya. Kompleks banget. Nah, semangat ini memang agak berbeda dengan yang tadi dipaparkan Bu Anis ya. Saya akan tunjukkan sudah hilang suaranya, saya bisa lihat pelan. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana caranya saya mengembangkan remote worker Indonesia. Yang itu sebenarnya apa? Kalau kamu ingin membangun startup, paling gampang langkah pertama yang gratis adalah buat Facebook page. Siapa yang bisa melarang? Nggak ada kan? Gratis. Sekarang nih, kamu punya ide. Saya nggak tahu namanya apa. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Buat Facebook page-nya. Nggak ada yang ngelarang, gratis, dan ya sudah. Begitu kamu sudah punya Facebook page-nya, ya sudah. Orang kalau mau mengklaim itu, dia nggak akan bisa. Aku mau bisnis itu kok kamu buat, nggak akan bisa. Karena kamu sudah ngeklaim duluan, ya kan? Satu. Setelah kamu buat Facebook page, kamu buat Instagram. Udah cukup. Nah, kemudian kalau kamu sudah punya dua ini, handphonemu, Instagrammu, upgrade ke akun bisnis, yang di situ kamu pelajari gimana cara menggunakan Instagram bisnis. Di antara paling utama itu perbedaannya dia ada scheduling ya, sama ngebangun app. Dan kalau kamu sudah siap, kamu bisa bisa menggunakan Facebook Creator Studio.
supaya kamu tahu gimana sih orang-orang itu bisa ngebangun post yang sama bareng-bareng di Instagram dan di Facebook. Kamu bertanya kayak kok masa saya mau bangun startup buat Facebook dan Instagram, kontennya apa? Kontennya seperti kata Bu Anis tadi, kalau kamu punya ide, tuangkan. Gimana cara paling enak menuangkannya? Tuangkan aja di Facebook page-mu. Ini sekarang sudah followersnya berapa? Followersnya lupa nih. Ya sekitar 4.000, 5.000 saya lupa. Follower ini 4.000, 5.000 dan semuanya organik, nggak ada yang saya bayar untuk nge-like, nggak. Dulu pertama kali saya ngebangun ini, saya cuman, oh ya saya lupa ngasih tahu ya, saya itu pekerja remote di remote work di upwork.com. Kamu bisa buka banget di ini. Saya pekerja remote di remoteworker.com. Ini saya, foto saya waktu masih punya rambut. Dan ini rate saya per jam. Dan kemudian ini total pendapat saya malah belum, saya login dulu di sini ya. Oh. Oke, wait. Saya buka email. Oke, sip. Nah, ini saya. Dan kamu lihat saya sudah punya pendapatan di remote work itu $50.000. $50.000 sekitar 1,6 miliar IDR. Dan itu dalam rentang waktu 1,5 jam yang kalau dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan 1,5 tahun dimanfaatkan 1,6 miliar. Tentunya ini berspennya beberapa tahun karena ya saya kan nggak kerja full terus menerus di sana. Nah, saya itu orang yang amat sangat senang memprovokasi orang lain jika saya sudah senang akan sesuatu itu. Saya kerja di rumah dari tahun 2010. Mungkin Indonesia mulai kepikiran, mulai terpaksa kerja remote, kita semua ya bukan Indonesia aja ya. Seluruh dunia ini terpaksa kerja remote karena ada corona ya kan di tahun 2019. Heboh-hebohnya 2019. Kalau nggak salah apa 2020 saya lupa. Tapi saya sudah merasakan manfaat kerja remote itu dari tahun 2010, berarti 12 tahun yang lalu. Selama saya merasakan itu, saya banyak keheran-heranan. Kenapa sih orang itu mau kerja di kantor? Atau kalau dibalik, kenapa itu kantor nggak mau meremote work-kan karyawannya? Itu ngebuat saya heran banget. Kenapa? Karena kalau kamu pengen tahu betapa sih, masalah kenapa sih kerja remote? Kan enakan kerja di startup yang gedungnya gede. Saya beri pertanyaan. Ada nggak startup atau kantor di Purwokerto ya yang mau menggaji kamu langsung 20 juta per bulan? Kamu baru fresh graduate. Saya jawab nggak akan ada. Kalau ada, kasih tahu saya deh. Nggak akan ada. Kenapa? Karena UMR tiap-tiap kota itu adalah patokan untuk menggaji kalian, ya kan? Jogja itu UMR-nya nggak sampai 2 juta. Tahun awal 2010 saya kerja itu mungkin UMR-nya masih 1,5 kalau nggak salah ya. Dan saya saat itu sudah punya pendapatan 25 juta. Berarti saya gaji saya sekitar jadi saya sudah mencapai 20 atau 10 atau 20 kali UMR. Jadi gampangannya orang di Jogja kerja sebulan, 10 bulan, saya kerja 1 bulan, itu sama. Jadi kan beda banget. Nah, kembali ke sini. Saat saya merasakan itu, yang paling pertama kali saya rasakan adalah saya ingin banget ngebuat banyak orang bekerja dari rumah, menembus pekerjaan remote work. Dan sebenarnya saya nggak tahu bahwa saya itu akan banyak diminati. Saya iseng aja. Jadi saya cuma ngebangun ini, kemudian ngepost aja hal-hal yang tentang remote work, saya post. Jadi kalau kamu nanti punya ide, buat Facebook page-nya, kemudian buat aja postnya. Itu apa? Itu adalah testing pasar. Jadi kata Bu Anis kan, mahasiswa itu idenya sering bagus, tapi nggak tahu cara mengkomersialisasinya. Terus gimana cara tahu sesuatu itu komersial apa enggak? Kamu posting aja di sosial media. Ada yang respon nggak? Kalau ada yang respon, pelan-pelan. Ada yang mau bayar nggak? Ada yang bayar, itu cukup. Langsung kamu bangun sistemnya. Jadi itu idenya. Jadi sekarang di zaman sosial media, kamu nggak perlu repot-repot lagi. Gimana sih caranya ngebangun, memastikan ide saya punya nilai bisnis? Ya sudah, kamu posting aja. Nothing tulus, ya kan? Kemudian saya punya konsep untuk ngebangun sesuatu, itu adalah bahasa Jawanya itu sak melakune wae. Melakukan itu kan Jogja ya. Saat melakukan itu jangan kebanyakan mikir, aksi. Kamu belajar ini, kamu kan kemungkinan sudah banyak belajar via YouTube ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau di YouTube itu ada tutorial bangun website, tutorial Python.
Kalau kamu ngikutin tutorial, saya buka aja. Sorry. Tutorial, misalnya saya programmer Python, kamu ke YouTube ada tutorial Python, ya kan? Assalamualaikum. Oke, kamu ikut tutorial Python. Tutorial ini 23 menit. Kalau kamu ingin kalau kamu ingin menguasai ini, kamu wajib mengikuti video ini. Tidak dengan cara nonton sampai habis, baru balik diulang, diikutin. Salah. Kalau seperti itu nanti kamu ngerasa sudah belajar dengan cuma nonton. Itu belum. Cara terbaik adalah kamu ikutin 5 menit, sudah ada yang bisa kamu lakukan, kamu back, ikutin lagi. Nah, itu yang saya maksud dengan saat melakukan. Jalan dulu aja, nanti jatuh bangun di depan. tapi mungkin pendekatan pengembangan startup itu emang tiap orang beda-beda ya. Cuma saya seperti ini. Contoh, saat saya ngepost di sini, tahun 2017 saya ngepost. Ada nggak yang mau saya bantu nembus remote work via Upwork? Ternyata banyak banget. Oke, saya bangunin Google Form-nya. Silakan isi Google Form ini. Kemudian saya tanya lagi, mau nggak kalau ini berbayar? Bayarnya berapa? Kok saya nggak tahu bayarnya berapa ya? Ada iseng-iseng aja 200.000. Banyak banget tuh. Sampai puluhan. Hitung-hitung kok gede banget ya? Oke, saya atur. Long story short, teman-teman, kalau kamu sekarang mau buka remote worker Indonesia, sekarang nggak 100.000 lagi. Sekarang dia sudah dari mulai, ya ada yang paling bawah itu 500.000, paling atas itu 5 juta. Pendaftarnya banyak nggak? Banyak banget. Sampai sekarang saya sudah masuk ke fase growth ya. Dan fase growth ini saya agak hati-hati. Kenapa? Karena mendapatkan pendapatan meningkatkan gross sale itu relatif mudah. Tapi membuat gross sale atau member baru, ekspansi perusahaan itu tetap membuat kamu sustain, itu nggak semudah itu. Contoh, sekarang gross sale RWAD itu masih di kisaran 100 juta. Itu dari saya mulai kisaran 20, 30, 40, 50 sampai akhirnya 100 juta. Di kisaran 70 juta saya masih bisa santai. Tapi sudah masuk di 100 juta lebih saya mulai kerasa kewalahan. Satu lagi, kenapa saya menggunakan kata-kata saya? Karena RWID itu sejatinya saya aja. Kenapa? Sebenarnya ada menarik lagi. Bukankah ini masalah membangun tim? Tadi saya bilang, tim terbaik itu adalah dirimu sendiri. Kalau kamu pengen tahu siapa yang buat ini saya, yang buat ini saya, yang rekam video siapa saya, course-nya apa saya juga. Ini course RWID itu ada di Udemy Remote Worker Indonesia. Ini mostly saya yang buat, tapi akhir-akhir ini mulai saya ada nggak yang mau bangun course? Ternyata banyak teman-teman nih. Ini teman-teman RWID yang ngebangun course di sini. Course ini menjadi cara belajar untuk menembus remote work. Tapi tetap inti dari bisnis harus kamu pegang kuat-kuat. Setelah kamu memastikan ada yang mau bayar, baru kamu bertahap melakukan, kalau kamu mau, kamu bisa melakukan proses pengumpulan dana. Oke, nah ini teman-teman, kalau saya ingin ngebangun satu cara berpikir ya, cara berpikir di kamu ngebangun startup itu, kamu harus mikir ini. Kok $1 sih? Itu lah ya. Kalau kamu bangun startup, kamu harus mikir gimana caranya saya bisa menghasilkan uang. Jangan pernah berpikir ideku itu keren, pasti akan jadi. Enggak. Seperti kata Bu Anis itu benar. Ide keren, nggak ada yang mau beli, nggak ada artinya. Kamu pikir dulu, gimana sih cara saya bisa menghasilkan uang dari ide. Ini ada sesuatu proses, gimana caranya dia sampai jadi uang. Nah, tadi saya sudah tunjukkan kan, pertama kamu buat dulu Facebook page, langsung aja nih ya. Cara saya kerjain, buat Instagram, post, kemudian inisial sel deh, saya kasih nama inisial sel aja. Ini yang paling penting. Ada nggak yang mau beli? Kalau sudah ada, nah baru. Kalau sudah ada, baru. Ini sudah mulai gamenya sudah bisa dijalani. Kamu sudah mulai bisa menyempurnakan semua sistemmu agar seperti kata Bu Anis tadi, kamu bisa jalan-jalan dengan kondisi income tetap jalan. Saya beritahu sesuatu ya, saya itu punya motor ini platnya R. Saya pengen tahu orang tua saya orang Purwokerto ya. Saya lahir di Bali, tapi orang tua Purwokerto dan Jogja.
ini plat R. Saya jalan-jalan dengan motor itu tidak untuk main-main aja, tapi sekali lagi saya menggunakan kata Bu Anis untuk merekam ide. Oke, saya punya kalau kalian kalau kalian ingin punya ekosistem gadget, saya sarankan banget pakai semua ekosistem iOS ya, Apple. Pertama dia jangan kelamaan kalau malah ngomong Apple masih kelamaan. Gini aja deh, saya menggunakan Apple Watch. Setiap saya punya ide langsung saya rekam. Kenapa? Karena saya nggak tahu ide ini akan muncul lagi apa enggak. Dan ide itu akan kreatif banget. Dan di mana aja, benar di mana aja. Jadi kalau ada ide langsung saya angkat tangan, saya rekam di sini dan bla 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 bla. Kemudian suatu saat nanti akan saya kategorisasi dan akan saya simak dan akan saya eksekusi. Contoh tadi ini seminar remote work yang pertama saya di setelah COVID ini yang online. Ini tadi kenapa saya ngerekam sebentar deh 8 menit apa yang akan saya sampaikan. Oke, karena itu tadi saya bilang sama Zen, saya nggak punya presentasi ya. Saya langsung aja apa adanya agar nggak terlalu repot juga. Nah kemudian misalnya gini, kamu nanti akan ngebangun bisnismu, buat aja folder di voice memos, business development, kasih nama brandmu apa. Satu lagi ya, kamu wajib punya brand. Pikirkan dulu brandmu apa. Kemudian pesan domainnya supaya nggak ada yang mengakuisisi. Amankan lagi di Menkumham agar nggak ada yang nuntut, itu punya saya, diamankan. Oke. Di folder business development itu kamu rekam aja deh. Apa? Kadang-kadang ide itu akan semakin solid kalau kamu dengerin lagi. Kamu seakan-akan belajar dari dirimu sendiri. Oke, sudah. Kalau kamu sudah punya ide, ya sudah. Kemudian kamu susun gimana caranya agar dia punya menghasilkan uang. Kalau sudah, ya sudah, kamu selesai. Nah, satu lagi. Kalau dari Mas Peter Levels ini, Mas Peter Levels, dia punya situs yang namanya make use of, mana deh? Readmake.com. Ini adalah cara dia ngebangun startup yang sifatnya indie. Indie itu bootstrapping. Nah ini teman-teman ya. Bootstrapping itu berbeda dengan pendanaan seri A, seri B dan sebagainya seperti yang disampaikan Bu Anis tadi. Bootstrapping itu adalah kamu membangun perusahaan dengan uangmu sendiri dan jika ada revenue kamu sisihkan lagi untuk mengembangkan perusahaanmu lagi terus-menerus seperti itu. Jadi mandiri. Apakah dia akan growth besar? Nah ini perbedaannya. Kalau kamu punya uang sendiri, kamu nggak akan pakai metodologi atau teknik bakar uang. Kenapa? Uangmu bisa dibakar, ya kan? Ini uang orang lain nggak apa-apa dibakar. Tapi kalau uangmu sendiri, kamu nggak akan kepikiran ngebakar. Nah, apakah dia growth-nya akan kecil apa besar? Ya kemungkinan tidak akan sekeren kalau Gojek ya. Andai kata nih, ada yang mendanai saya sekian miliar. Mungkin saya akan seketika ngebangun tim yang semua ngebangun kantor remote worker IT di banyak kota di Indonesia, kerjain bakar-bakaran uang. Tapi kebetulan saya pakai menganut pahamnya Levels.io, yaitu bootstrapping. Akibatnya ya sudah ya akibatnya mungkin yang nggak sekencang yang tadi saya sampaikan. Cuman saya jadi lebih senang sih. Dan kalau kamu ngebangun startup, kamu pasti akan punya gaya pribadi, gayamu sendiri. Ini gaya saya. Gaya saya itu sangat dipengaruhi oleh Levels.io. Nah, tapi di tahun awal sebelum COVID mulai, di awal tahun COVID mulai, saat saya mengadakan bootcamp, jadi saya nembus remote work dan kemudian saya bangun course-nya, itu namanya bootcamp. Bootcamp itu 3 hari di akhir minggu. Kemudian saya ke kota tertentu, saya adakan bootcamp 3 hari dan lain sebagainya. Kalian bisa coba nyimak bagaimana perjalanan RWID di sini. Di tahun 2019, saat saya mengadakan bootcamp di Jakarta, saya didatangin dengan Mas Wasis Gunarto, Mas Wasis Gunarto, mana dia? Oke. Nih, Mas Wasis. Mas Wasis itu kelahiran Purwokerto. Jadi jangan merasa wah cuma orang Jakarta, Jogja, kota besar aja. Orang di Purwokerto itu Mas Wasis itu dia founder blog togo.id, founder Kopi Oi di depan Margono ya, ada Kopi Oi. Saya akan rencana ngadain bootcamp juga untuk remote work.
di Kopi Oi Purwokerto, dan dia adalah sosok yang nge-push saya agar menseriusi remote worker Indonesia sebagai suatu startup. Awalnya saya nggak mau. Kenapa? Karena ini besar. Saya nggak terlalu suka gede-gede amat, kecil-kecil aja lah, santai aja, menikmati hidup, nggak terlalu ngoyo ya. Dia juga nggak ada mikir masalah investor dan lain sebagainya. Tapi kemudian sama Mas Wasi itu di-push. Saya presentasi sedikit tentang RWID kalau dia jadi franchise. Kemudian Mas Wasi suka. Saya pulang ke Jogja, dijabri terus. Waduh, sudahlah ya sudah, akhirnya saya bangun sih, akhirnya saya kembangkan. Cuman masalahnya gini, saya itu tidak pernah ngikutin akselerasi bisnis, tidak pernah ngikutin startup inkubator yang mana aja. Padahal saya pernah jadi project koordinator di Hackathon Merdeka 2.0 di JDV. Kemarin yang menang tuh anak Purwokerto juga, saya agak lupa ya. Saya sudah tahu ada inkubator, cuman saya terlalu malas kalau disuruh mau buat pitch deck, ngebingin evaluasinya, finansial repot. Saya malas banget. Kenapa? Ya repot banget ya. Kenapa? Saya suka hidup itu, ini gaya saya suka hidup saya, di atas saya nggak ada orang lain yang nyuruh saya. Hal yang paling saya ikutin tentang startup ya mungkin agak beda ya. Kalau kamu sudah punya perusahaan dan sahammu itu dipegang orang lain sekian persen, maka dia akan punya hak untuk mendikte dirimu. Kamu punya keinginan A, oleh majority vote, enggak, ya udah kamu nggak bisa. Saya nggak suka seperti itu. Ini perusahaan saya, ngapain kamu nyuruh saya seperti keinginanmu? Saya nggak mau seperti itu. Nah, kemudian, tapi dengan adanya investor, kamu punya satu hal yang nggak kamu miliki kalau kamu kerja sendiri. Apa? Perasaan dan situasi untuk nge-push dirimu sendiri. Saya itu kerja remote, gajinya sudah 40 juta per bulan. Dan itu gaji buta, karena saya punya tim. Kemudian saat keran investasi saya buka, tanpa sadar itu akhirnya yang masuk investasi di RWID itu banyak. Sampai sekarang itu 40-an orang. Padahal saya cuma iseng nge-post di Facebook. Saya iseng aja, yang masuk banyak banget ya. Uang sebanyak ini kalau ditolak berat juga ya. Ya udah akhirnya saya terima. Akhirnya kebanyakan yang masuk saya stop. Saya nggak buka lagi. Nah, tapi sekarang perhatikan gini, kalau kamu pengen bangun startup, kamu harus totalitas. Kamu pengen startupmu gede nggak? Totalitas. Nah, dari sisi saya pribadi, yang saya maksud dengan totalitas itu adalah saya harus memutus semua jalur income dan hanya fokus bekerja dengan menggunakan modal yang sudah dipersiapkan oleh investor. Kalau nggak saya lakukan ini, saya tenang-tenang aja, nggak apa-apa, nggak usah mikirin RWID berkembang, ada sell, sehingga ya kan ada gaji dari pekerjaan yang sudah 40 juta ya kan. Nah kemudian apa? Begitu saya putuskan, seperti ini ilustrasinya. Kalau saya lepas tangan saya dari RWID, saya akan mati, ya kan. Dapur itu harus ngepul, kewajiban harus dituntaskan, dan ya saya harus berkembang. Nah, begitu saya lakukan ini, baru terjadi. Jadi, saya akan terbuka menjelaskan tentang seperti apa sih growth-nya remote worker Indonesia. Sekarang masih cuma 100 jutaan. Ini, kalau kamu lihat ya, saya mulai mencatat ini di tahun 2020, berarti sekitar 2 tahun yang lalu dah ya. Juni, 2 tahun yang lalu. Kamu lihat growth-nya naik turun ya. Yang biru itu gross sale-nya 50-an, terus seperti itu. Tapi di bulan November tahun lalu, itu 100. Kemudian juga 100. Kemudian 70, 40. Baru kemarin 100 juta lagi. Ini adalah cara kalian, cara saya pribadi ya, untuk melihat sudah sekuat apa sih remote worker Indonesia. Kalau kalian pengen tahu Pak Eko 100 juta gede banget, ya gede, jelas gede ya dibanding ini 11 juta. Bayangkan ada iklan, ada revenue perusahaan cuma 11 juta. Kenapa yang terjadi? Nah, tapi saya belajar banyak sekali di sini. Kalau kalian ingin tidak mengulangi kesalahan saya, ada 2 hal yang saya sarankan. Pertama, kamu benar-benar simak tadi yang disampaikan Bu Anis, masalah segala macam tadi, validasi ide, cara ngebangun startup, dan lain sebagainya. Kemudian, cara kedua adalah kamu bisa ikut mentoring dari saya. Sambilan awalin bisnis saya. Kamu bisa ikut mentoring dari saya. Gimana sih caranya saya ngebangun startup agar tidak mengulangi kesalahan saya? Mentor sih itu gini. Mentor itu maksudnya adalah jangan ulangi kesalahan mentor. Bukan berarti mentornya hebat. Mentornya jatuh bangun. Kalau kamu lihat saya jatuh bangun loh ya.
Mentor itu adalah kamu jangan mulai kesalahan yang saya lakukan sehingga dalam sebulan saya cuma masuk 11 juta kayak gitu. Atau lakukan amplifikasi agar kamu punya income lebih dari 100 juta sebulan. Saya beri bocoran ya. Saya dapat income 1 juta, itu biaya iklannya hanya 1,5 juta. 1,5 juta, saya bisa mendapat 100 juta. Nah, ini adalah yang saya maksud dengan kalau kamu ngebangun startup dengan uangmu sendiri, kamu nggak akan kepikiran membakar uang. Karena uangmu jangan dibakar. Uang orang lain bakar aja. Uang investor yang akan siap-siap ke seri funding selanjutnya atau IPO, dia akan membakar-bakar aja. Kenapa? Karena dia berharap nanti IPO, sahammu akan aku lepas sehingga aku akan punya uang dari pasar sekunder saham. Tapi saya nggak suka cara seperti ini. Nah ini karena bagi saya itu adalah hey Siri, saya buka Siri ya, biar kantor. Siri nggak jadi panggil ini, oke. Kita dengerin apa kata Siri. Hey Siri, what is zero sum game? Here's what I found. Zero sum game adalah suatu persamaan matematika di mana kemenangan suatu pihak itu adalah karena kesalahan, karena kerugian pihak yang lain. Kamu untung karena ada yang lain rugi. Itu zero sum game. Kalian ikutin ya, kemarin tuh ada Luna drop, cryptocurrency ya. Kemudian GoTo drop, Bukalapak juga drop. Awalnya tinggi. Itu yang saya nggak mau. Saya nggak mau ngebangun perusahaan dengan menginvite investor untuk investor itu nanti percaya dengan proyeksi saya ke depan dan mau membakar uang agar nanti bisa ada respon positif dari pasar yang siap-siap untuk membeli sahamnya saat saya IPO. Ini jelek banget sih beritanya ini. Oke. Saat saya IPO, ya kan? Kenapa gitu Pak Eko? Karena saya bisa mendapatkan income saham yang pendapatan saham yang besar. Saya beli saham itu 50 juta. Kemudian saya tunggu dia naik sampai 500 juta. Saya jual, saya untung 5 kali lipat. Saya untung karena ada yang rugi. Ya, itu namanya zero sum game. Saya nggak suka. Mungkin kata-kata saya ini akan berkebalikan dengan yang disampaikan Bu Anis ya, tapi ya ini pendekatan saya. Kemudian kalau saya nggak mau revenue atau pendapatan atau growth via saham, seri A, seri B dan sebagainya, apa yang saya lakukan? Gimana caranya? Nah, ini adalah yang saya kembangkan di Remote Work Indonesia dengan push dari Mas Wasis tadi. Nah, teman-teman, saya punya waktu lagi 15 menitan ya, saya akan coba menuangkan sesuatu yang sebenarnya baru banget. Bahkan di Medium pun baru saya susun draftnya. Saya buka sesuatu di sini. Dan ini masih belum saya push ya. Dan saya nggak tahu apakah ini secara formal atau akademis bisa diterima, tapi seenggaknya ini yang saya lakukan. Yaitu yang saya lakukan adalah saya sedang ngebangun draft yang saya beri nama aja metodologinya Gold Backed Startup Development Methodology. Filosofi dan panduan implementasinya yaitu saya ingin banget ngebangun startup dengan kemandirian absolut. Kalau saya ngebangun startup dengan cara yang seperti biasanya, Gojek dan lain sebagainya, nilainya ditentukan oleh siapa? Oleh pasar saham. Dan saya nggak suka banget seperti itu. Makanya sebenarnya yang saya bangun ini banget sih. Saya banget sih. Makanya itu saya sebenarnya minta maaf sebenarnya ini nggak sesuai atau terlalu saya banget. Teman-teman gini. Kalau kamu akan ngebangun startup, kamu wajib punya funding. Itu wajib. Kenapa ya? Kamu nggak kecuali kamu anaknya siapa ya? Anak keluarga cendana atau kamu anak SBY, anak Jokowi, gak usah mikir funding, orang tua ngasih uang banyak gitu. Tapi kalau kamu seperti saya itu mahasiswa yang saat kuliah itu ngontel loh ya, saya pakai sepeda ontel
Saya sering kelaparan, jangan mahasiswa, cuma nunggu transfer dari orang tua baru bisa makan, atau makan bareng-bareng di masjid. Saya nunggu banget makan-makan di masjid karena itu free. Nah, kalau kamu tipe seperti saya, maka kamu wajib mempersiapkan funding. Karena itu yang tadi saya sampaikan kan bootstrapping ya. Bootstrapping. Kerja dulu, ada uangnya dipakai. Tapi andai kata ini kamu rasa kurang, kamu bisa memulai mempersiapkan funding, dan funding terbaik itu adalah dari angel investor. Angel investor itu bagi saya itu Mas Wasis. Maksudnya itu malaikat malaikat investor saya. Angel investor paling sebenarnya angel investor itu adalah orang terdekat ya. Tapi nggak hanya orang terdekat ya, orang yang paling percaya sama kamu. Kalau orang tua nggak punya kemampuan finansial, jangan dipaksa. Mak, jualin sawah untuk bangun startup, jangan. Bahasa orang tua aja kamu. Jangan. Kamu silakan kumpulin dana dari orang terdekatmu. Angel investor itu dia, nah ini tapi ada perbedaan ya. Investor itu investor itu bukan trader ya. Investor itu bukan trader. Trader itu aku masukin uang 10 juta, aku berharap cepat dapat uang, cepat balik. Nah, itu bukan investor, itu namanya trader. Angel investor itu seperti ini. Aku punya uang dingin 100 juta. Aku akan kasih ke kamu karena aku percaya kamu akan berhasil, tapi aku juga sudah siap kalau uang ini hilang. Itu angel investor. Sulit nggak menemukan ini? Ya sulit sih. Sulit menemukan angel investor, sulit. Karena itu yang saya paling dekat bayangkan, kalau kamu punya keluarga yang percaya sama kamu, ya udah itu angel investormu. Oke. Nah, tapi tidak berarti kamu bisa suka-suka dengan uang itu. Nggak bisa. Kamu nggak bisa foya-foya dengan uang. Aku beli motor, beli mobil, segala macam, ini uang investor, kamu nggak bisa sesukanya. Nah, yang saya maksudkan dengan pendekatan saya, dan di mana saya tidak akan mau menggunakan saham, adalah seperti ini. Ada sesuatu di dunia startup, corporate financing, itu yang disebut dengan valuasi. Valuasi itu adalah berapa sih nilainya Gojek. Tadi Mbak Anis bilang tuh, nilai Gojek itu lebih dari Garuda. Padahal Garuda udah lama, Gojek itu baru. Kenapa bisa lebih gede dari itu? Ini saya akan jujur teman-teman, saya nggak tahu cara melakukan valuasi. Saya pernah tanya nih ke teman saya itu sebut nama nggak ya? Ya, sebut startup aja ya. Teman saya itu salah satu founder kumparan.com. Dia founder kumparan.com. Saya sama dia itu seperti mentor yang dia mentor saya, tapi sebenarnya yang dia katakan cuma sedikit-sedikit aja. Kok bla bla bla. Oh iya, dah itu aja langsung eksekusi. Kok gini, bla bla bla. Oke, siap. Jadi dia sebenarnya mentor saya, tapi tidak melakukan coaching yang internal, cuma ngobrol santai di chat aja. Kadang-kadang di WhatsApp grup angkatan atau di Japri. Nah, saat RWAD sudah berkembang seperti ini, saya tanya dia, sebenarnya RWAD itu valuasinya berapa sih? Tahu nggak jawabannya? Nggak usah, ngapain kamu bikin valuasi? Repot. Kecuali kalau kamu ingin melakukan investasi pendanaan yang resmi dengan CKSB dan sebagainya, ya udah itu valuasi. Sehingga sampai sekarang saya nggak tahu valuasi RWAD berapa, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Kenapa saya nggak mau tahu valuasi RWAD? Karena sudah jadi kalau kamu bangun startup itu setidak-tidaknya ada tahap gini. Ide ya. Kemudian saya kasih nama aja market test. Saya mohon maaf kalau ini nggak standar, ini cuma pendekatan saya aja. Setelah market test, udah survival, growth. Menurut saya RWAD itu sudah ada di tahap growth. Kenapa? Karena sudah nembus 100 juta. Di mana foundernya saya.
Kalau kamu tahu siapa sih yang bekerja di RWID, saya sendiri, sampai saya kewalahan ngaturin ngelola orang yang join. Baru saya rekrut adik saya ajarin. Jadi ada admin. Jadi RWID itu saya dan admin, 2. Kemudian terus marketing ini saya jaga sendiri. Kemudian ini sudah mulai saya ajarin. Kemudian saya ajarin anak ipar saya ajarin, adik ipar saya ajarin, dia jadi sosial media. Jadi 3. Kemudian di RWID itu ada course bahasa Inggris. Saya bisa aja. Cuman udah saya arahin ke orang. Jadi saya tambahin satu lagi. English course. 4 orang ya. Kemudian untuk programming yang tanya-tanya itu bagi saya merepotkan. Saya nambah yang kelima. Sudah. Kemudian programming itu berbeda dengan desain. Saya nambahkan, baru kemarin nambahkan belum sebulan, namanya Mas Imam, UI UX designer. Jadi 6. Ada lagi nggak ya? Enggak. Jadi RWID cuma 6 orang. RWID itu 6 orang. Nah, jadi tim saya selalu bilang, tim terbaik itu dirimu sendiri. Kamu harus belajar semua. Bagaimana ngebangun website, marketing, kemudian juga kalau mau buat aplikasi, kamu sudah programming. Tapi mungkin ini nggak semudah saya katakan ya. Masa saya jual programming? Kok kebetulan saya desain programming. Jadi bagi saya sebalik, saya tinggal belajar cara marketing dan cara apa ya? Cara desain. Jadi sudah ada Canva pakai itu. Nah, kembali ke masalah valuasi. Saya tidak tahu bagaimana melakukan valuasi. Kemarin kebetulan sebenarnya di RWID kemarin itu saya ada member yang dia dosen UII dan kemarin beliau ngadain ini Mas Fikri itu baru kemarin ngajarin masalah startup equity. Kenapa Gojek masih merugi dan kenapa? Sebelum itu secara resmi saya nggak tahu, saya cuma ya baca-baca aja. Nah, tapi kok bisa Pak Eko ngebangun startup dengan sampai ratusan juta, member saya sudah 4.000-an atau 5.000-an, saya nggak kurang lupa. Padahal Pak Eko nggak tahu seperti itu karena pada basicnya semua permasalahan pada intinya semua cara ngebangun startup itu adalah ada nggak yang mau bayar, itu dulu. Kalau sudah ada yang mau bayar, udah eksekusi aja sampai kamu punya gross sale. Nah, cuma untuk valuasi saya nggak tahu. Nah, kemudian gimana cara melakukan valuasi? Oke, tadi saya sudah bilangin, saya sedang ngebangun konsep yang namanya Gold Back Startup Development Methodology. Gampangnya gini teman-teman, ini saya nggak akan waktu kebanyakan, mungkin 10 menit lagi. Di dunia ini, satu-satunya yang punya nilai intrinsik dari jebrot itu adalah emas. Correct me if I'm wrong ya, kalau enggak boleh dikoreksi. Gold itu selama-lamanya punya nilai. Gojek punya valuasi. Bagaimana kalau estimasi terhadap faktor-faktor valuasi yang berubah, maka nilainya turun lagi. Luna cryptocurrency itu punya nilai sampai saya lupa berapa tuh ya. Nilai sekian. Dalam 2 hari turun itu iya maksudnya. Nilainya di mana? Gold itu selama-lamanya akan tetap ada nilainya. Saya Muslim, jadi ada banyak ayat-ayat di Quran itu yang membuat saya terpikir banget. Pertama gini, Allah pernah bilang di Quran itu adalah manusia itu nggak akan pernah puas sampai dia masuk liang lahat. Jadi manusia itu punya sifat greed. Apa namanya greed ya? Greed, serakah ya. Kamu, saya, Bu Anies, Pak Jokowi, Pak Anies, Ganjar, dan semuanya itu punya sifat greed. Serakah. Ingin mengembangkan hartanya terus-menerus, saya juga. Cuman greed ini perbedaannya adalah bagaimana kamu bisa membuat greedmu itu positif, ya kan? Jadi greedmu itu positif kalau pertama kalau kamu satu tidak merugikan orang lain, boleh kan? Kamu ingin mengembangkan uangmu yang sekarang dari 10 juta sampai 1 miliar, boleh nggak? Boleh, asal tidak merugikan orang lain. Kedua, memberi manfaat. Uang yang kamu dapat, kamu sedekahkan atau kamu bangun sesuatu untuk orang lain, itu boleh. Tentunya yang ketiga, zakat harta. Mal itu M-nya ada 2, saya lupa. Zakat mal itu ya, salah saya. 3 ini kalau kamu pegang kuat-kuat, Kalau 3 itu kalau kamu pegang kuat-kuat, ya punya sifat greed nggak apa-apa. Kan sesuai dengan
Sesuai dengan ini kan, sesuai dengan enggak sesuai dengan kaidah kan. Oke. Nah, karena itu saya tadi bilang kalau saham itu zero sum game, saya nggak suka. Saya untung sekian cuan, pasti ada yang rugi sekian cuan plus, ya kan? Kenapa? Karena saham itu nilainya dibuat-buat, artifisial. NFT misalnya, Gozali NFT. Dia jual apa namanya? Jual selfie-nya sekian miliar rupiah. Ada nggak nilai instruksinya? Nggak ada loh. Saya beritahu, nanti kan saya sendiri sama kelamaan. Twitternya Jack Dorsey dijadikan NFT, kemudian dijual kalau nggak salah ya 2 miliar dolar. Sekian berapa ratus juta lah itu. Berapa miliar lah. 2 miliar dolar. Kemudian setelah sekitar beberapa bulan dia jual 24 miliar, berusaha jual 24 miliar. Berapa penawaran tertinggi? Penawaran tertinggi adalah 3.000 dolar. Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Nilainya hanya dibuat dari persepsi. Dibuat dari apa lagi ya? Greed. Jadi gini, kemarin kalian harus ngikutin materi tentang blockchain ini ya. Siapa namanya tuh? Elon Musk itu nge-tweet, bukan nge-tweet, cuman gambarnya Shiba Inu. Dia nge-tweet tentang ini. Dia cuma nge-tweet ini. Gambar apa nih ya? Gambar anjing Shiba. Harga koinnya meroket 367%. Kok bisa? Ya itu karena manusia, sekali lagi, punya sifat greed. Serakah. Wah ini dia nih. Si Elon sedang nge-tweet Shiba Inu. Kemungkinan nilainya akan naik karena kemungkinan orang-orang akan banyak membeli. Oke, saatnya beli. Semua orang beli karena kalau sudah orang beli sama seperti hukum ekonomi. Jadi token kripto itu supply-nya terbatas. Karena supply terbatas banyak yang pingin harganya naik, itu wajar. Itu pasti seperti itu. Oke. Kemudian harganya naik, orang beli. Nah, jadi orang yang beli dulu di harga gampang hitungannya ya 10 dolar. Dia beli. Harganya naik nih karena orang banyak beli. Sampai sekarang 100 dolar. Oke. Orang yang beli di sini, wah ini saatnya cuan, dijual. Oke. Kemudian katakanlah, si siapa namanya? Elon Musk ternyata nge-tweet, aku nggak lagi menerima Bitcoin atau apa gitu di Tesla. Harga turun. Kenapa? Kenapa harga turun? Karena saat orang yang megang di atas takut, wah si Elon nge-tweet seperti itu. Saatnya jual karena nanti pasti orang-orang akan jual. Jadi ekspektasi dijual. Begitu dijual harga turun. Terus nilai instruksinya di mana? Nggak ada. Jadi cuman zero sum game aja. Kamu untung karena nyalain rugi. Right. Kalau kita kembali ke emas itu nilainya sudah ada. Ya saya nggak tahu kenapa. Allah juga pernah di Quran juga Allah pernah bilang dibuat indah di mata manusia terhadap salah satunya adalah perhiasan. Berarti itu emas. Jadi nilai emas itu akan seperti ini. Emas memang naik turun ya, tapi dia relatif seperti ini. Kalau kamu lihat gold price history. Seperti ini. Emas itu relatif stabil. Coba kamu lihat dari tahun berapa ini? 2008 harga sekian. Sekarang sudah sekian. Pernah nggak dia sampai drop banget ya? Jarang. Nggak ada. Terus seperti itu. Untuk ini saya nggak bisa menjawabnya. Ada kemarin Mas Fikri yang bilangin masalah tentang saham ya. Bunga. Kalau bunga dinaikin, orang-orang akan jual emas dan lain sebagainya. Jadi gampangnya tetap stabil. Jadi karena itu ya, kalau kamu punya utang sama orang lain, lebih baik dalam emas, jangan dalam rupiah naik turun. Kalau dalam rupiah nanti kamu lagi masalah bunga. Sebagian orang itu pokoknya haram. Gimana kalau dalam bentuk emas aja? Kamu sepakat? Aku sekarang pinjam emas 1 kilogram. Kembali berapa? Kembali kapan aja tetap 1 kilogram. Dah stabil itu. Tapi kalau aku pinjam uang 10.000, kembali 10 tahun lagi ya harusnya naik harga uangnya itu karena harganya naik turun. Oke. Kak, teman-teman, agak kelamaan. Saya tentang emas. Kalau saya ngebangun startup,
dan saya menetapkan startup saya pertama kali saya nilai dengan harga 1 kg emas. 1 kg emas, ya. 1 kg emas. Sorry. 1 kg emas. 1 kg emas, maka anggap aja 1 kg emas itu harganya 1 juta. Ya. Harga emas antam ya, bukan emas perhiasan. Ya harganya 1 juta naik turun lah. Oke. Jadi kalau saya tetapkan itu ya, maka gini, valuasi di sini saya sudah bilang, saya tuh nggak terlalu ngerti masalah valuasi. Jadi angka 1 miliar ya sudah temukan aja deh. Kalau kamu nilai 500 juta juga boleh. Oke. Kemudian kamu akan mengumpulkan dana. Kamu bilang aja, saya akan tetapkan perusahaan saya, investasinya adalah total perusahaan saya nilai 1 miliar. 1 juta 1 gram. Kamu bisa masuk di angka berapa aja, tapi agar jangan orang masukin cuma 1 juta, pusing lah ya. Ya udah, kamu boleh masuk di angka 25 juta minimal. Karena apa? Kalau orang investasi cuma 1 juta, itu bukan investasi, itu trader itu ya kan. Oke, 25 juta berarti berapa tuh ya? Sebentar saya lupa. 2,5 berapa kan? 10 juta. 25 gram. Oke. Berarti ini 25 gram. Nah. Ini 25 gram. Ya sudah. Kemudian kamu sebagai pengelola, founder, akan mempersiapkan safe deposit box. Jangan beli emas di Pegadaian, disimpan di aplikasi, entah kamu cairin terus-menerus, ya kan? Kamu simpan dia di safe deposit box. Oh, sorry, salah. Ini uangnya baru kamu kumpulin. Kamu katakanlah punya uang 100 juta. 1 juta itu berarti 100 gram makanya, 100 gram. Uang ini kamu memang nilai dalam emas. Itu berarti kamu punya kewajiban untuk membuat gross sale perusahaanmu. Gross sale perusahaanmu harus kamu sisihkan tiap bulan untuk menghasilkan emas batangan. Emas batangan kamu sisihkan sampai berhasil ngumpulin 100 gram. Kalau kamu sudah bisa melakukan ini entah berapa bulan, berarti satu, investasinya si klien, investor aman. Ya kan? Uangnya sudah kembali dalam bentuk emas. Padahal selama dia belum kembali dalam bentuk emas, dia sudah dapat profit sharing tiap bulan. Berarti ini dividen. Dividen bukan dividen, kalau dividen perusahaan itu di akhir bulan setelah rapat RUPS dibagi tiap akhir tahun dibagi berdasarkan kepemilikan. Tapi dengan sistem yang saya bangun, yang saya sudah saya susun, dividen itu tiap bulan. Jadi selama belum kembali uangnya dalam bentuk emas, dia udah dapat dividen. Nah, padahal kemungkinan mengumpulkan 100 gram itu butuh 5 tahun misalnya. Padahal berarti dia dulu 1 juta 1 gram. Jangan-jangan berapa tahun kemudian harganya 1,5 juta. Berarti dia sudah punya cuan dengan model yang seperti ini setengahnya. Oke. Nah, menarik lagi adalah teman-teman terakhir. Bagaimana kalau kamu sudah berhasil mengumpulkan 100 gram? Apa yang kamu lakukan? Kamu tetap kamu tetap menghasilkan kan? Karena pasti dia akan menghasilkan lebih dari 100 gram. 200 gram. Sampai akhirnya 1 kilogram. 1 miliar. Artinya, nah, kalau dengan cara seperti yang saya bangun, valuasi perusahaanmu berkembang 10 kali lipat. Bagaimana cara melakukan valuasi ini? Tidak dengan perhitungan yang rumit-rumit, tapi dengan harga emas. Nah, harga emas ya sudah.
Kalau udah seperti ini, kemudian gini, kepemilikan ini berarti andai kata investor mau keluar, ambil aja emasnya. Perbedaan dengan yang cara yang konvensional tadi itu adalah, sebagai teman-teman, sebenarnya saya nggak suka banget model seperti itu ya. Ada yang disebut dengan exit strategi. Tahu nggak kata-kata yang nggak enak banget bagi saya ini? Ini exit. Kenapa exit? Karena dia nggak mau nanggung resiko lagi. Saya punya uang 100 miliar dengan valuasi sekian, kemudian Gojek berkembang, CEO Gojek membuat valuasi lagi harganya 1 triliun, berarti berlipat 1000, ya, berlipat, oke. Kalau udah berlipat, ada investor masuk dengan harga segitu, nah ini saatnya, akhir strategi, aku jual sahamku, aman. Artinya, resiko ditanggung orang yang selanjutnya. Resiko ditanggung investor selanjutnya, ya kan? Terus gimana ya? Sudah, investor itu santai aja, nggak apa-apa. Orang kaya, bukan orang kaya lagi ya, orang triliuner di Indonesia, ya udah ambil aja, jual, beli aja. Kemudian Gojek IPO. Nah ini IPO saatnya ngambil uang rakyat Indonesia. Nggak, IPO masuk, GoTo buka masuk, ya sudah. Aku jual sahamku, aku punya uang sekian kali lipat. Wah, selesai. Kemudian yang rugi siapa ya? Rugi itu orang mak-mak, kemudian mahasiswa, orang-orang yang nggak paham tapi FOMO ya, fear of missing out. Oh lagi buka apa, jual segala macam, pinjol, kemudian masukin saham, rugi, uangnya masuk ke sini, masuk ke IPO, ya kan? Masuk ke IPO, ya sudah. Kemudian tadi ada harga saham Gojek sekarang naik, harganya saham Gojek sekarang naik karena kemarin turun, sekarang naik karena orang-orang ekspektasi orang akan masukin uang lagi. Nah jadi Bu Ani, saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan ini rada ngawur ya. Saya sampaikan ini nggak sesuai pakem, tapi inilah yang saya bangun. Kenapa? Inilah yang saya bangun agar startup yang saya bangun itu satu, punya nilai real, punya nilai intrinsik yang nggak bisa dipermainkan. Kalau saya mau hari ini ya, kalau ada orang yang punya kekuatan media, mau menghancurkan Gojek, wah mungkin akan gampang banget nih, mungkin akan cari aja borok-boroknya, CEO-nya, diekspos segala macam. Akhirnya orang kepercayaan turun, harga sahamnya turun. Gimana kalau saya punya RWID yang pada saatnya nanti punya 2 kg emas? Gimana cara menghancurkan ini? Nggak bisa. Dalam emas kan, sovereignty, kemandirian negara itu tergantung banget dengan cadangan emasnya. Amerika itu negara dengan emas terbanyak di dunia. Kenapa? Karena dia ngambil dari Freeport kita, ya kan? Nah makanya kalau startup sudah punya emas nggak akan bisa diganggu gugat. Ya bisa diganggu gugat oleh pajak. Oke teman-teman, seperti itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ide ini terlalu menakutkan, kata-kata yang saya sampaikan menakutkan ya, tapi ya itulah yang saya bangun. Saya nggak mau banget ngebangun startup di mana cash out, exit strategi itu didapat dari resiko yang ditanggung penumpang besoknya. Apalagi masuk ke saham akan banyak orang. Kalian tahu kan kemarin di Bukalapak itu ada isu ya, tapi masih isu saya nggak tahu benar apa enggak, dia bunuh diri karena sahamnya ya. Bunuh diri karena sahamnya rugi. Nah itu yang nggak saya lakukan. Oke teman-teman, itu dari saya. Semoga bisa diterima dan sekali lagi langsung aja kalau kalian mau gabung ke gimana cara menggabung seperti itu, kalian bisa ngikuti, bisa masuk ke grup Facebook, grup WhatsApp saya untuk ingin tahu bagaimana detail RWID dan lain sebagainya. Oke, itu dari saya. Mohon maaf, kurang lebih saya minta maaf. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih materi yang disampaikan oleh Kak Eko. Jadi di zaman sosial media saat ini nggak perlu repot-repot lagi ya membangun startup, terus untuk mengetahui ide kita itu komersial atau tidak. Dan ada satu kalimat lagi yang saya petik dari Kak Eko, yaitu lakukan saja dan jangan terlalu lama berpikir. Oke, terima kasih kepada Kak Eko atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh kita semuanya. Amin. Amin.
Oke, sekarang udah tiba nih. Saatnya bagi rekan-rekan semua yang mau bertanya apabila ada pertanyaan terkait materi yang udah disampaikan sama Kak Anis dan juga Kak Eko tadi. Bagi yang ingin bertanya, langsung aja raise hand terlebih dahulu, kemudian menanyakan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh MC. Ataupun kalau ada nih teman-teman yang mau mengetikkan pertanyaan secara langsung yang masih malu-malu buat on mic, bisa diketikkan di kolom chat. Terima kasih. Baik, untuk Mas Zen, kami persilakan untuk bertanya, Mas. Baik, suara aku masuk nggak? Masuk, Mas. Aman. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin aku mau bertanya ke Pak Eko nih. Ke Pak Eko. Jadi setahu saya itu Pak Eko sudah cukup sukses gitu di bidang remote worker, khususnya di Upwork gitu, dengan berbagai bidang yang sudah ditekuni, dengan skill-skill yang sudah Pak Eko miliki gitu, dan juga pendapatan yang cukup besar gitu, bisa dibilang tidak kecil juga di Upwork. Alasan saya bertanya mungkin cukup personal. Kenapa sih Pak Eko sendiri tuh memilih untuk mengembangkan remote worker ID gitu, ketimbang fokus ke pekerjaan atau Upwork yang sudah bisa dibilang itu sukses gitu? Iya, betul. Oke, makasih. Langsung saya jawab ya. Mas Zen, makasih banget pertanyaannya. Itu sebenarnya juga sesuatu yang banyak orang tanya. Ngapain kalau repot-repot bangun RWID? Padahal bangun startup itu berdarah-darah loh ya. Bangun startup itu kamu hidup dalam dunia yang nggak pasti. Sekarang saya 50 juta gross sale. Besok nggak ada yang menjamin 50 juta. Jangan-jangan 11 juta kayak tadi ya kan. Padahal dengan Upwork itu saya pendapatan saya gaji buta. Saya punya gaji buta tuh 60 juta sebenarnya. 60 juta gaji buta. Tapi masalah gini, apa sih akibatnya kalau punya gaji buta 60 juta? Kamu jadi bingung mau ngapain. Saya tuh pernah 6 bulan nggak ngapa-ngapain. Gaji sudah 60 juta nggak ngapa-ngapain. Akibatnya apa? Akibatnya saya cuma belajar pertukangan ya. Saya pernah belajar pertukangan tuh gagal, kayak jelek banget hasilnya. Saya naik sepeda sana kemari, main game, saya beli komputer game, main game macam-macam, VR, street racing segala macam. Karena saya nggak tahu lagi mau ngapain ya. Nah kemudian saat saya iseng-iseng seperti itu tahun 2017 saya nanya, ada nggak sih yang mau saya bantu? Kemudian banyak yang join. Nah baru saya menemukan passion saya yang saya formalisasi. Yaitu passion saya yang saya formalisasi adalah ngebantu orang mendapat pendapatan dengan Upwork. Jadi kalau saya dulu punya pendapatan di Upwork, sekarang bagi saya itu sudah nggak menarik lagi. Saya lebih menarik adalah ngebantu kamu nembus remote work. Kisah-kisahnya itu luar biasa banget. Saya akan share layar lagi ya, mana tadi? Oke, beda. Kalau kalian ke Instagram, kalian bisa searching dengan keyword. Ada yang jadi. Ini Mas Calvin Yudatama. Kalian bisa cari dengan ini ya, dengan alumni Remote Worker ID. Kalian bisa ikutin seperti itu. Di alumni Remote Worker ID, kamu akan bisa menemukan kisah-kisah orang-orang yang berhasil nembus remote work dengan latar belakang yang luar biasa. Mas Calvin, pendapatannya total $9.000. $9.000 itu sekitar berapa ya? 130 juta. Dalam waktu cuman yang dimepetkan itu waktu cuman di bawah 3 bulan. Jadi sebulannya ya dia dapat 30-an juta gitu ya. 30-40 juta. Mas Calvin itu pegawai awalnya pekerja pabrik di Astra Bekasi. 3 tahun dia bekerja di pabrik, dia bilang, Pak Eko, aku tuh bisa loh dapat pendapatan 7 juta. Tapi nggak ada libur, Sabtu Minggu masuk. Wah gede banget ya, tapi kan setiap hari masuk. Oh ya gitu. Dia juga cerita, sehari saya menempuh perjalanan itu 5 jam total. 2,5 jam. Berangkat dari jam 4:30 pagi agar nggak macet di jalan. Itu gila banget ya bagi saya, ya ampun.
berangkat 4:30 pagi. Itu, aduh ya ampun, saya nggak kebayang. Nah, dengan saya melihat teman-teman RWID berhasil nembus remote work, itu perubahan yang terjadi itu luar biasa banget. Tadi saya buat nge-post di Facebook ya. Saya nge-post di Facebook, bentar. Perasaan bahagia saya jika ada teman RWID yang berhasil nembus remote work. Oke. Teman-teman, kalau kalian pengen nyimak materi-materi saya, kamu bisa ke Spotify, cari aja Remote Worker Indonesia. Podcast saya sudah 200-an. Jadi podcast itu saya susun dari hati saya. Jadi saya benar-benar apa ada saya sampaikan. Kamu akan tahu, Mas Calvin itu cerita Pak Eko, saya itu ngikutin podcastnya Pak Eko, yang ngebuat saya tak bisa lupa, itu adalah gini. Pak Eko pernah bilang, kerja remote itu kamu bisa ngelihat anakmu lahir, tumbuh kembang, nangis pertama, jatuh pertama, jalan pertama. Kemudian, dia akan punya keluarga, masa depan, di mana ayahnya, yaitu dia sendiri, nggak perlu ninggalin rumah cuman sekedar untuk survive keluarga. Berarti dia akan punya anak yang dekat dengan ayahnya dan akan dididik sesuai dengan keinginan atau prinsip hidup ayahnya. Kalau kamu nggak lakukan ini, kamu sekarang nih nggak punya mindset kerja dari rumah ya. Lulus, kamu pasti seperti ini mindsetnya. Dari Purwokerto, dari Unsud, aku akan lulus buat lo dapat ijazah, lamar pekerjaan di mana aja yang terima itu deh. Paling top kamu akan berpikir untuk pindah ke Jakarta. Kenapa? Gajinya belasan juta. Saya beritahu sesuatu, gaji belasan juta di Jakarta, kamu nggak akan bisa tinggal di Menteng. Di dalam Jakarta kamu nggak akan bisa. Kamu pasti tinggal di daerah-daerah buffer. Ya, Depok, Tangerang, Bekasi. Padahal kalau kamu tinggal di daerah buffer, kamu wajib berangkat jam 4:30 seperti Mas Calvin tadi. Kenapa? Kalau kamu berangkat jam 7, ya udah kamu akan macet banget. Oke. Itu yang ngebuat saya nggak pernah lagi bisa istirahat selain mengembangkan RWID. Kenapa? Bayangkan ya berapa banyak pekerja Indonesia yang sekarang masih seperti Mas Calvin. Banyak banget. Cara tahunya gimana? Coba saat lagi mudik. Seperti seberapa banyak orang yang mudik dari Jakarta ke daerah. Andai kata RWID berhasil secara sempurna, nggak akan ada peristiwa mudik. Nggak akan mepet. Kenapa mudik itu mepet? Karena waktunya terbatas bareng-bareng ya. Kalau kamu remote work, tadi Mas Calvin cerita Pak Eko, saya tuh remote work, kemarin saya mudik itu pulang setengah bulan sebelumnya. Ya kan kerja dari rumah, ya pulang aja. Kalau kamu kerja di pabrik, ya kamu akan ngikutin jaga bareng-bareng, akibatnya ada bottleneck di traffic. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Mas Jan tadi, seperti ini Mas, kenapa saya nggak makan RWID? Dari segi pendapatan sekarang udah bagus ya. Ya sudah belum lebih banyak daripada, sebenarnya malah belum lebih banyak daripada pendapatan saya di Upwork ya, karena kan 100 juta itu ada biaya produksi kan, biaya menggaji kan. Sebenarnya masih lebih banyak saya dulu masih di kantor, di Upwork. Cuman kebahagiaan batinnya itu luar biasa, ya kan? Kebahagiaan batinnya luar biasa. Dan saya juga punya visi masa depan 10 tahun lagi, saya punya bayangan apa yang akan saya lakukan untuk RWID. Kurang lebih seperti itu Mas Azin atau Neti. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Yes. Mas nggak apa-apa. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand aja. Kalau enggak di kolom chat diketikkan pertanyaannya. Silakan. Saya sampaikan ya, kalau kalian punya program offline seminar itu silakan aja undang saya, nggak usah bikin biaya, saya akan suka banget jalan-jalan ke sana. Ayo nih teman-teman yang lain, jangan malu-malu ya untuk bertanya, bisa langsung saja raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat.
Baik, dari Mas Aral, kami persilakan untuk bertanya. Monggo Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini aku mau nanya ya, mungkin